Tanda tangani surat perceraian ini hari juga. Bima Pradana, karena kali ini aku membawa pulang seorang pria sejati. Selama 10 tahun, Bima Pradana hidup seperti tamu yang tidak diinginkan di rumah keluarga Kusuma Dewi. Menanggung ejekan, tatapan merendahkan, dan penghinaan yang semakin besar dari istrinya sendiri. Laras Kusuma Dewi percaya bahwa suaminya adalah pria tanpa ambisi yang tidak akan pernah mampu memberinya kehidupan impian. Pada malam ketika ia memutuskan untuk mempermalukannya di depan semua orang, ia datang bersama Raksa Wiratama, seorang eksekutif ternama yang berjanji akan menyelamatkan keluarga Kusuma Dewi dari kehancuran finansial. Namun tidak seorang pun di ruang makan itu menyadari bahwa pria pendiam yang duduk di ujung meja menyimpan identitas yang sanggup menjatuhkan mereka semua. Ucapan Laras Kusuma Dewi menghantam ruang makan di villa mewah keluarga Kusuma Dewi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, bagaikan gelas kristal yang dilempar ke lantai marmer. Selama beberapa detik tidak ada seorang pun yang berani bernapas. Sebanyak 23 orang berkumpul mengelilingi meja panjang, terdiri atas paman, bibi, sepupu, ipar, rekan bisnis yang hanya datang demi kepentingan, serta para asisten rumah tangga yang pura-pura tidak mendengar. Vas anggrek putih dan nampan perak mahal menghiasi ruangan, seolah berusaha menutupi aroma lama kebangkrutan yang menyelimuti keluarga itu. Bima Pradana tetap duduk di tempat paling ujung, posisi yang selalu diberikan kepadanya, dekat pintu dapur dan jauh dari kelompok pria yang membahas bisnis maupun para wanita yang membanggakan liburan mereka ke Bali seakan-akan mereka tidak memiliki utang dalam jumlah besar. Dengan tenang ia memandang Laras Kusuma Dewi. Istrinya berdiri anggun mengenakan kebaya modern berwarna hijau zamrud, rambut tersanggul rapi, sementara tatapannya begitu dingin seolah telah berlatih menampilkan kekejaman di depan cermin. Di sampingnya, Raksa Wiratama tersenyum penuh keyakinan seperti seseorang yang sudah terbiasa diperkenalkan sebagai penyelamat. Bima Pradana tidak langsung menjawab. Ia hanya melipat serbet putih di atas meja dengan sangat rapi, meratakan setiap sisinya dengan ketenangan yang justru membuat Laras Kusuma Dewi semakin kesal, membiarkan keheningan memperlihatkan siapa sebenarnya yang paling gelisah di ruangan itu. Ia mengenakan kemeja biru muda polos, celana sederhana, serta jam tangan lama yang selama ini selalu disebut barang usang oleh ibu mertuanya. Di jari kelingking tangan kirinya terpasang cincin emas kusam dengan lambang nyaris tak terlihat, berupa lingkaran yang dipotong 3 garis tipis menyerupai cahaya fajar. Tidak seorang pun dari keluarga Kusuma Dewi pernah memperhatikan cincin itu, kecuali mungkin Ibu Sri Mulyani, kepala asisten rumah tangga yang saat itu segera mengalihkan pandangan karena takut mengenali sesuatu yang seharusnya tidak ia ketahui. Laras Kusuma Dewi mendorong sebuah map kulit ke tengah meja hingga dokumen perceraian meluncur tepat ke hadapan Bima Pradana. Ibunya, Maya Kusuma Dewi, tertawa pendek dan berkata bahwa akhirnya putrinya kembali menggunakan akal sehat. Ayahnya, Dharma Kusuma Dewi, mengangkat gelas minuman premium seolah sedang merayakan tercapainya sebuah kesepakatan bisnis besar. Bagi mereka, Bima Pradana hanyalah menantu yang keberadaannya ditoleransi. Pria tanpa prestasi yang hidup dari belas kasihan dan menumpang di rumah yang bukan miliknya. Memanfaatkan suasana itu, Raksa Wiratama melangkah mendekat lalu meletakkan tangannya di pinggang Laras Kusuma Dewi dengan keakraban yang sengaja dipertontonkan. Ia pria berusia sekitar 50 tahun, berambut mulai memutih dan disisir rapi ke belakang, mengenakan setelan jas mahal yang dijahit khusus, memiliki senyum khas eksekutif sukses dan suara berat yang mampu meyakinkan para investor yang ragu. Di media bisnis Indonesia, ia dikenal sebagai Presiden Regional Aurora Indonesia, anak perusahaan dari sebuah grup internasional yang terus berekspansi di Jakarta. Ia senang dipanggil hanya sebagai Presiden, tanpa pernah menjelaskan Presiden dari apa sebenarnya. Bagi keluarga Kusuma Dewi yang sedang terlilit utang dan menghadapi berbagai gugatan hukum, Raksa Wiratama bukan sekadar pria yang menjalin hubungan dengan Laras Kusuma Dewi, melainkan harapan untuk menyelamatkan perusahaan konstruksi keluarga, memulihkan nama baik mereka, dan mengembalikan kehidupan mewah yang dulu mereka nikmati. Ia memandang Bima Pradana seolah sedang melihat kursi rusak yang harus segera disingkirkan, lalu dengan nada sopan yang dipenuhi racun berkata bahwa tidak seorang pun di ruangan itu ingin mengubah malam tersebut menjadi sebuah skandal. Namun seorang pria yang masih memiliki harga diri tentu tahu kapan ia harus pergi ketika dirinya sudah tidak lagi memiliki tempat. Mendengar kalimat itu, Laras Kusuma Dewi merasakan kepuasan yang selama ini ia nantikan. Bertahun-tahun lamanya ia menunggu Bima Pradana bereaksi terhadap apapun,
terhadap ejekan para sepupunya yang menyebutnya suami yang hanya hidup dari kekayaan istri, terhadap sindiran ibunya yang terus bertanya kapan ia akan memiliki pekerjaan yang benar-benar membanggakan, juga terhadap setiap acara keluarga ketika namanya selalu dilupakan dan hanya diingat saat mereka membutuhkan seseorang untuk membeli obat, memperbaiki pipa air, mengantar dokumen ke kantor notaris, atau menemani Dharma Kusuma Dewi ke rumah sakit pada tengah malam ketika tidak ada seorang pun yang bersedia melakukannya. Pada awal pernikahan, Laras Kusuma Dewi masih menganggap kesediaan suaminya membantu sebagai bentuk kasih sayang, tetapi lama-kelamaan ia justru melihatnya sebagai lambang kegagalan. Cinta yang dahulu pernah ia miliki tidak lenyap dalam satu peristiwa, melainkan terkikis sedikit demi sedikit oleh berbagai rasa malu di depan orang lain. Semuanya dipupuk oleh keyakinan keliru bahwa harga diri seseorang ditentukan oleh penampilan dan status sosial. Malam itu, di hadapan seluruh keluarganya, ia ingin mengakhiri 10 tahun keraguan dengan sebuah penghinaan yang tidak akan terlupakan. Ia ingin Bima Pradana menandatangani surat perceraian, menundukkan kepala, dan mengakui bahwa dirinya memang pantas dipandang rendah. Bima Pradana mengangkat pandangannya ke arah Raksa Wiratama, dan seketika ruangan terasa lebih sempit. Villa megah keluarga Kusuma Dewi di kawasan Menteng tampak masih berdiri anggun, tetapi menyimpan kesedihan rumah besar yang mulai runtuh, dipenuhi lukisan mahal yang tidak berani dijual agar kebangkrutan mereka tidak terbongkar serta peralatan makan perak yang terus dipoles demi mempertahankan ilusi kemewahan. Dari balik jendela terlihat gemerlap gedung-gedung Jakarta yang sama sekali tidak peduli pada kehancuran keluarga itu. Bima Pradana mengenal setiap sudut rumah tersebut, mulai dari anak tangga yang selalu berderit, kunci ruang kerja Dharma Kusuma Dewi yang sering macet, laci tempat Maya Kusuma Dewi menyimpan tagihan-tagihan yang belum terbayar, hingga balkon tempat Laras Kusuma Dewi pernah diam-diam menangis ketika ibunya sakit dan semua pria yang mengaku berpengaruh dalam keluarga menghilang tanpa jejak. Ia selalu hadir dalam setiap masa sulit itu, tetapi hampir tidak ada seorang pun yang mengingatnya. Yang mereka ingat hanyalah pakaiannya yang sederhana, tidak memiliki kartu eksekutif perusahaan, dan namanya yang tidak pernah muncul sebagai sosok penting di internet. Bima Pradana menatap map perceraian itu, lalu memandang Laras Kusuma Dewi sambil berkata pelan bahwa ia bersedia menandatangani dokumen apapun yang diinginkan istrinya, asalkan semua orang benar-benar memahami harga yang harus dibayar atas malam tersebut. Ucapannya langsung disambut gelak tawa. Ferry Adinata, salah satu sepupu Laras Kusuma Dewi, bertepuk tangan perlahan sambil mengejek apakah harga yang dimaksud adalah uang nafkah yang ingin diterima Bima Pradana setelah perceraian nanti. Seorang bibi yang lain menimpali bahwa ia seharusnya bersyukur masih bisa pergi dengan pakaian yang dikenakannya karena selama ini sudah terlalu banyak menikmati kehidupan di rumah itu. Laras Kusuma Dewi menggigit bibirnya, bukan karena merasa terganggu oleh kekejaman keluarganya, melainkan karena ketenangan Bima Pradana sama sekali tidak sesuai dengan bayangannya. Ia mengharapkan permohonan belas kasihan, kemarahan, atau rasa malu, agar pengkhianatannya sendiri terasa lebih ringan. Namun Raksa Wiratama justru tidak ikut tertawa. Ada sesuatu dalam suara Bima Pradana yang membangkitkan kenangan lama seperti sandi yang hampir terlupakan. Dalam hati ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa nama belakang itu sangat umum dan tidak ada alasan bagi pria sederhana seperti Bima Pradana membuatnya merasa gelisah. Meski begitu, tanpa sadar pandangannya jatuh ke cincin emas kusam di jari kelingking Bima Pradana, dan sesaat wajahnya berubah. Laras Kusuma Dewi menangkap perubahan itu lalu bertanya apakah semuanya baik-baik saja. Raksa Wiratama buru-buru memaksakan senyum dan menjawab bahwa tidak ada masalah sebelum kembali memainkan peran sebagai penyelamat keluarga di hadapan semua orang. Tepat saat itulah ponsel Bima Pradana bergetar di atas meja. Semua orang melihat nama yang muncul di layar karena ponsel itu menghadap ke atas, tertulis Dewan Singapura. Maya Kusuma Dewi mengernyit sambil tersenyum sinis dan bertanya apakah sekarang ia sampai membuat panggilan palsu agar terlihat sibuk. Dengan tenang Bima Pradana menyentuh layar lalu menolak panggilan tersebut tanpa sedikit pun terburu-buru. Beberapa detik kemudian sebuah pesan berbahasa Inggris masuk, memberitahu bahwa para perwakilan telah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta dan ruang rapat akan segera disiapkan begitu ia memberikan persetujuan. Laras Kusuma Dewi hanya sempat membaca sebagian isi pesan itu, tetapi hal tersebut sudah cukup membuat perasaan kesalnya semakin bertambah. Laras Kusuma Dewi bertanya sejak kapan Bima Pradana menerima pesan berbahasa Inggris pada larut malam.
Dengan tenang Bima Pradana menjawab bahwa ada percakapan yang tidak pernah mengenal perbedaan zona waktu. Ferry Adinata langsung tertawa terbahak-bahak sambil menyindir bahwa mungkin itu hanyalah penipuan investasi aset digital. Namun Raksa Wiratama sama sekali tidak ikut tertawa. Kata, Dewan, yang muncul di layar ponsel itu membuat tengkuknya menegang. Esok hari ia memang dijadwalkan menghadiri pertemuan rahasia bersama para perwakilan internasional, sebuah rapat yang seharusnya hanya diketahui oleh jajaran direksi Aurora Indonesia. Tidak mungkin seorang menantu yang selama ini dianggap menumpang di rumah keluarga Kusuma Dewi mengetahui kedatangan mereka. Laras Kusuma Dewi membuka kembali map perceraian itu lalu mengeluarkan sebuah pena dengan gerakan tegas. Ujung pena menghantam lembar dokumen seolah sedang menetapkan sebuah putusan yang tidak bisa dibatalkan. Dengan nada dingin ia mengatakan bahwa dirinya tidak ingin lagi mendengar hayalan, alasan, ataupun permainan harga diri yang terlambat. Yang ia inginkan hanyalah tanda tangan Bima Pradana, kebebasan bagi dirinya, dan berakhirnya beban keluarga yang selama ini harus menanggung seorang pria yang menurutnya tidak pernah membangun apapun. Mendengar semua itu, Bima Pradana memejamkan mata sejenak, bukan karena lemah, melainkan karena beberapa kata, walaupun sudah lama ia perkirakan akan terdengar, tetap saja mampu melukai hati. Ia teringat Laras Kusuma Dewi 10 tahun yang lalu di sebuah kantor notaris sederhana di Kebayoran Baru, ketika wanita itu menggenggam tangannya sambil berkata bahwa ia tidak membutuhkan nama keluarga besar, melainkan hanya kesetiaan. Ia juga teringat janji yang dibuatnya pada minggu yang sama kepada seorang pengacara di Singapura, saat ia memilih menghilang dari sorotan publik demi memungkinkan penyelidikan internal berjalan diam-diam untuk mengungkap penyimpangan yang berkaitan dengan sejumlah perusahaan di Indonesia. Dalam setiap laporan yang ia baca, nama Kusuma Dewi mula-mula muncul sebagai petunjuk, kemudian menjadi tanda tanya, dan akhirnya berubah menjadi luka yang harus dihadapi. Ia memutuskan tetap berada di sisi Laras Kusuma Dewi untuk melindunginya sekaligus mencari kebenaran. Kesalahan terbesarnya hanyalah percaya bahwa cinta dapat bertahan tanpa penjelasan. Dharma Kusuma Dewi bangkit dengan susah payah sambil bertumpu pada meja makan. Wajahnya memerah karena minuman dan harga dirinya yang terluka. Dengan nada tinggi ia berkata bahwa Bima Pradana adalah aib yang paling menyebalkan karena bahkan tidak memiliki keberanian untuk menjadi orang jahat. Ia menuduh menantunya telah menguras semangat Laras Kusuma Dewi, bersembunyi di balik sakitnya Maya Kusuma Dewi, dan menikmati nama besar keluarga yang sama sekali tidak pantas ia sandang. Tidak seorang pun menyebut malam-malam ketika Bima Pradana diam-diam mengantar Maya Kusuma Dewi ke RS Pondok Indah, membayar seluruh biaya rumah sakit tanpa mencantumkan namanya, ataupun menyelamatkan perusahaan konstruksi keluarga dari penyitaan melalui negosiasi rahasia yang membuat berbagai proses hukum dapat ditunda. Laras Kusuma Dewi juga tidak mengatakan apapun. Mungkin ia memang tidak mengetahui seluruh kenyataannya, atau mungkin ia sudah mengetahui cukup banyak tetapi memilih untuk tidak memikirkannya. Raksa Wiratama terus memperhatikan semua itu dalam diam sementara sebuah kenangan lama mulai muncul kembali. Bertahun-tahun sebelumnya di Singapura, sebelum memimpin cabang Indonesia, ia pernah mendengar para eksekutif membicarakan seorang pendiri perusahaan yang sangat tertutup, membenci kamera, selalu memakai cincin berlambang fajar, dan hanya menandatangani keputusan penting dengan 2 huruf inisial, yaitu BP. Suasana ruangan berubah ketika Bima Pradana akhirnya mengambil pena itu. Laras Kusuma Dewi sudah merasakan kemenangan bahkan sebelum tanda tangan dibuat. Maya Kusuma Dewi membungkukkan badan agar dapat melihat lebih jelas, sementara Ferry Adinata diam-diam menyiapkan ponselnya untuk merekam momen yang menurutnya akan menjadi hiburan pribadi. Hanya Raksa Wiratama yang tanpa sadar melangkah mundur 1 langkah. Namun Bima Pradana tidak menandatangani apapun. Ia hanya memutar pena itu perlahan di antara jemarinya lalu menatap langsung ke arah Raksa Wiratama sambil bertanya apakah pria itu sudah menjelaskan kepada Laras Kusuma Dewi perbedaan antara memimpin sebuah cabang perusahaan dan bertanggung jawab kepada kelompok pengendali utama. Pertanyaan itu diucapkan tanpa meninggikan suara, tetapi dampaknya menghantam ruangan seperti pintu besar yang dibanting keras. Laras Kusuma Dewi berkedip kebingungan. Wajah Raksa Wiratama hanya memucat sedikit, namun perubahan sekecil itu hanya bisa dikenali oleh orang-orang yang terbiasa hidup di balik kebohongan. Dengan senyum kaku ia bertanya siapa sebenarnya Bima Pradana hingga berani membahas struktur kepemimpinan perusahaan. Bima Pradana menjawab dengan tenang bahwa malam itu ia masih hanyalah suami yang ingin disingkirkan oleh Laras Kusuma Dewi,
Tetapi mungkin besok semua orang akan berharap mereka telah mengajukan pertanyaan yang jauh lebih baik. Keheningan yang muncul setelah itu tidak lagi sama seperti sebelumnya. Jika tadi keheningan berasal dari orang-orang yang menunggu sebuah penghinaan terjadi, kini keheningan itu lahir dari perasaan bahwa sesuatu yang jauh lebih besar sedang mulai terungkap. Keheningan itu kini berubah menjadi keheningan orang-orang yang mulai menyadari bahwa mungkin mereka telah bertepuk tangan terlalu cepat. Laras Kusumadewi merasakan amarah yang lahir dari rasa takut memenuhi dadanya, karena keraguan jauh lebih memalukan daripada sebuah keyakinan. Ia segera menggenggam lengan Raksa Wiratama dan memintanya mengakhiri sandiwara itu, sambil berkata bahwa Bima Pradana memang selalu pandai menciptakan kesan misterius ketika sebenarnya tidak memiliki apapun untuk ditawarkan. Raksa Wiratama mengangguk pelan, tetapi pandangannya tidak pernah lepas dari cincin di jari Bima Pradana. Lambang itu bukan sekadar mirip, melainkan benar-benar sama. Seketika ia teringat pada sebuah dokumen rahasia yang tersimpan di brankas kantor cabang, sebuah risalah lama dengan simbol identik serta tanda tangan digital yang selama bertahun-tahun tidak pernah berhasil ia akses sepenuhnya. Di sana hanya tertulis inisial BP, sosok pendiri yang nyaris tidak pernah muncul di depan publik, pria yang oleh para petinggi internasional selalu dipanggil Bapak Presiden ketika tidak ada orang luar yang mendengar. Telapak tangan Raksa Wiratama mulai dipenuhi keringat di balik lengan jasnya. Seluruh ruangan masih memandang Bima Pradana sebagai pria gagal, tetapi hanya dirinya yang mulai melihat jurang besar sedang terbuka di hadapannya. Agar ketakutannya tidak terlihat, Raksa Wiratama melangkah maju lalu mengulurkan tangan kanannya dengan senyum ramah seolah ingin menguasai keadaan melalui sopan santun. Ia berkata bahwa mungkin pertemuan mereka dimulai dengan cara yang kurang baik, dan sebelum pembicaraan berlanjut ia ingin terlebih dahulu berjabat tangan dengan Bima Pradana sebagai sesama pria. Laras Kusumadewi menghela napas lega karena menganggap sikap itu sebagai tanda kedewasaan. Sementara Dharma Kusumadewi tersenyum puas karena yakin calon menantunya akan mempermalukan Bima Pradana dengan cara yang elegan. Bima Pradana tetap duduk selama 2 detik lagi sebelum akhirnya berdiri perlahan. Ia memang tidak lebih tinggi daripada Raksa Wiratama. Tidak mengenakan pakaian semewah dirinya, dan tidak berusaha tampil mencolok, tetapi saat ia berdiri, ada wibawa yang tenang dan kokoh memenuhi seluruh ruangan. Dari jarak dekat Raksa Wiratama kembali melihat cincin itu, menatap mata gelap yang sama sekali tidak membutuhkan pengakuan siapapun, serta merasakan ketenangan luar biasa dari seseorang yang tidak perlu membuktikan apapun. Tangan yang masih terulur di udara mulai bergetar tanpa bisa ia kendalikan. Bima Pradana menatap tangan itu, lalu memandang wajah pucat Raksa Wiratama sambil bertanya dengan nada datar apakah ada sesuatu yang salah. Raksa Wiratama membuka mulut untuk menjawab, tetapi tidak satu kalimat pun keluar dengan utuh. Yang terdengar hanya suara lirih seperti orang yang hampir tersedak sebelum ia buru-buru menguasai diri. Kata, "Bapak." Nyaris keluar dari bibirnya sebelum sempat ia telan kembali. Sapaan yang hampir terucap itu menggantung di udara bagaikan koin yang terus berputar dan terlalu berbahaya untuk jatuh. Laras Kusumadewi melihat keraguan itu dan wajahnya memanas, bukan karena malu kepada Bima Pradana, melainkan karena tidak sanggup menerima kenyataan bahwa Raksa Wiratama tampak gentar di hadapan suaminya. Ia menggenggam lengan pria itu semakin erat sambil tetap tersenyum kepada para kerabat, seolah sedang menutupi keretakan yang mulai terlihat. Dengan susah payah Raksa Wiratama memulihkan sikapnya, mengubah tangan yang gemetar menjadi gerakan yang tanpa sengaja dibuat dramatis, lalu berkata bahwa ia memanggil Bima Pradana dengan sebutan, "Bapak," semata-mata karena sopan santun, sesuatu yang menurutnya tidak dimiliki oleh semua pria. Penjelasan itu langsung disambut tawa patuh dari orang-orang di meja makan, terutama Ferry Adinata yang menambahkan ejekan bahwa bahkan seorang pengemis pun tetap pantas diperlakukan dengan sopan. Bima Pradana hanya memperhatikan semua itu dengan ketenangan yang untuk pertama kalinya membuat bahkan orang-orang yang paling membencinya merasa tidak nyaman. Ia tidak membantah ucapan Raksa Wiratama. Ia hanya mengambil kembali dokumen perceraian, menutup map kulit itu, lalu meletakkannya di samping piring makan seperti seseorang yang sedang menyimpan barang bukti, bukan sebuah putusan. Sikap itu membuat Laras Kusumadewi semakin kesal. Ia ingin Bima Pradana menandatangani dokumen tersebut saat itu juga di depan seluruh keluarga, karena tanda tangan itu bukan hanya menandai berakhirnya pernikahan mereka, melainkan juga menjadi bukti di depan semua orang bahwa dirinya tidak mengkhianati seorang suami, melainkan berhasil melepaskan diri dari beban hidup.
Ia melangkah mendekat dan berkata dengan suara yang cukup pelan sehingga terdengar seperti bisikan akrab, tetapi cukup tajam untuk melukai, bahwa ia tidak akan lagi membiarkan Bima Pradana bersembunyi di balik permainan diamnya. Bima Pradana memandang tangan Laras Kusumadewi yang masih bertumpu di lengan Raksa Wiratama. Lalu untuk pertama kalinya malam itu memperlihatkan kesedihan yang murni tanpa sedikit pun kemarahan. Dengan tenang ia berkata bahwa ada kalanya seseorang memilih untuk tetap diam demi melindungi orang yang sebenarnya tidak pantas dipermalukan di hadapan siapapun. Laras Kusumadewi tersenyum sinis tanpa sedikit pun kehangatan lalu menjawab bahwa alasan melindungi seseorang selalu menjadi dalih favorit para pria pengecut. Setelah itu ia berbalik menghadap Raksa Wiratama dan memintanya menyampaikan janji yang sebelumnya telah ia berikan kepada ayahnya. Seketika seluruh anggota keluarga Kusumadewi mencondongkan tubuh ke depan dengan sorot mata penuh harapan. Seolah-olah mereka sudah bisa mencium aroma uang. Raksa Wiratama menerima kesempatan itu dengan lega. Dengan penuh percaya diri ia mulai berbicara tentang Aurora Indonesia, mengenai pembukaan fasilitas kredit baru, kemungkinan kerja sama strategis dengan Kusumadewi Konstruksi, serta suntikan dana besar yang konon dapat mengembalikan nama baik keluarga sebelum kesabaran pihak ban benar-benar habis. Setiap kalimat yang keluar dari mulutnya terdengar begitu memabukkan hingga seluruh keluarga Kusumadewi menerimanya tanpa pernah bertanya dari mana semua janji itu berasal. Dharma Kusumadewi, yang beberapa menit sebelumnya masih menghina Bima Pradana dengan penuh kesombongan sebagai kepala keluarga, kini berubah sikap di hadapan Raksa Wiratama layaknya bawahan yang sedang berbicara kepada pemilik perusahaan. Ia mulai menjelaskan mengenai lahan-lahan mangkrak di BSD City, kontrak-kontrak lama dengan pemerintah daerah, serta proyek pembangunan yang terhenti akibat apa yang ia sebut sebagai kesalahan administrasi kecil, sebuah istilah yang sangat dipahami maknanya oleh Bima Pradana. Maya Kusumadewi, yang selalu lebih praktis daripada suaminya, langsung bertanya kapan dana tersebut bisa mulai dicairkan. Raksa Wiratama menjawab bahwa hanya ada satu syarat awal yang harus dipenuhi. Keluarga itu harus menyerahkan sejumlah dokumen bersejarah milik perusahaan, terutama risalah rapat 10 tahun yang lalu, dokumen perpindahan kepemilikan saham, serta kontrak-kontrak yang pernah ditandatangani oleh almarhum Sutrisno Kusumadewi, ayah Dharma Kusumadewi sekaligus pendiri sebenarnya dari perusahaan konstruksi keluarga. Suasana meja makan mendadak menjadi sunyi. Nama Sutrisno Kusumadewi selalu membawa pengaruh seperti itu. Ia adalah sosok yang selama ini menjadi kebanggaan keluarga sekaligus bayangan masa lalu yang tidak pernah ingin mereka ungkit kembali. Laras Kusumadewi tampak terkejut mendengar permintaan yang begitu rinci, tetapi Raksa Wiratama segera menggenggam tangannya sambil menjelaskan bahwa para investor internasional sangat teliti. Menurutnya, jika ingin menyelamatkan keluarga Kusumadewi, maka seluruh masa lalu perusahaan harus lebih dulu dibersihkan secara administratif. Tanpa menimbulkan suara sedikit pun, Bima Pradana meletakkan gelasnya di atas meja lalu mengajukan sebuah pertanyaan yang terdengar sederhana. Mengapa sebuah investasi bisnis harus bergantung pada dokumen pribadi seseorang yang telah meninggal bertahun-tahun lalu? Raksa Wiratama tersenyum tipis seolah sedang memaklumi kebodohan lawan bicaranya. Ia menjelaskan bahwa tata kelola perusahaan bukanlah pembahasan untuk orang awam dan Aurora Indonesia selalu bekerja mengikuti standar internasional. Ferry Adinata segera menambahkan dengan tawa mengejek bahwa Bima Pradana bahkan tidak mampu mengatur hidupnya sendiri, apalagi memahami urusan perusahaan besar. Seharusnya Laras Kusumadewi ikut tertawa bersama mereka, tetapi kali ini ia tidak langsung mampu melakukannya. Ada sesuatu dalam pertanyaan suaminya yang membuat hatinya terusik, seolah membuka kembali laci kenangan yang selama ini sengaja ia tutup rapat. Ia teringat malam-malam ketika Dharma Kusumadewi pulang dari kantor dengan wajah pucat, ketika Maya Kusumadewi menghabiskan waktu berjam-jam berbicara melalui telepon dengan nada cemas, dan ketika Bima Pradana datang membawa amplop-amplop yang selalu ia katakan berisi penyelesaian berbagai tagihan lama. Saat itu Laras Kusumadewi menganggap semua hal tersebut terlalu memalukan untuk diselidiki. Jauh lebih mudah baginya mempercayai bahwa suaminya hanya melakukan bantuan-bantuan kecil agar merasa dirinya berguna. Namun kini, melihat betapa besarnya ketertarikan Raksa Wiratama terhadap dokumen peninggalan kakeknya, keyakinan yang selama ini ia pegang mulai retak. Meski demikian, rasa gengsi segera menutup celah itu. Dengan nada dingin ia berkata bahwa Bima Pradana tidak memiliki hak mempertanyakan urusan bisnis keluarga setelah 10 tahun hidup tanpa memberikan kontribusi apapun. Malam itu berakhir tanpa satupun tanda tangan dan tanpa sedikit pun kedamaian.
Setelah meninggalkan ruang makan, Raksa Wiratama mengajak Laras Kusuma Dewi berjalan melalui taman samping rumah agar pembicaraan mereka tidak terdengar oleh anggota keluarga yang lain. Di tempat yang sepi itu, topeng percaya dirinya mulai sedikit terlepas. Ia berkata bahwa Bima Pradana jauh lebih berbahaya daripada yang terlihat dan mereka harus bertindak secepat mungkin. Laras Kusuma Dewi, yang diam-diam mulai terusik oleh rasa takutnya sendiri, bertanya apakah pria itu sedang cemburu kepada seseorang yang selama ini dianggap tidak berguna. Rahang Raksa Wiratama mengeras. Ia menjawab bahwa masalah ini sama sekali bukan soal kecemburuan, melainkan strategi. Jika mereka benar-benar ingin memastikan suntikan dana itu terwujud, maka Laras Kusuma Dewi harus mengambil dokumen-dokumen yang tersimpan di ruang kerja Dharma Kusuma Dewi sebelum Bima Pradana sempat ikut campur. Kata-kata, ikut campur, membuat Laras Kusuma Dewi merasa aneh. Menyadari bahwa dirinya hampir terpeleset, Raksa Wiratama segera menarik wanita itu ke dalam pelukannya lalu menciumnya dengan tergesa-gesa, seolah ingin menutupi kesalahan ucapannya dengan rayuan. Dengan suara lembut ia berkata bahwa tidak lama lagi Laras Kusuma Dewi akan berada di tempat yang memang pantas untuknya, berdiri di samping seorang pria yang dikagumi, dihormati, dan disegani oleh semua orang. Laras Kusuma Dewi mendengar semua janji itu dan kembali merasakan hasrat lamanya untuk memperoleh pengakuan mengalahkan setiap keraguan yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Selama 10 tahun ia selalu merasa malu memperkenalkan Bima Pradana sebagai suaminya. Bersama Raksa Wiratama, ia membayangkan kehidupan penuh kemewahan, kedatangan yang disambut sorotan kamera, wajahnya menghiasi sampul majalah bisnis, serta undangan ke berbagai acara bergengsi yang sebelumnya hanya diterima wanita-wanita kalangan elit. Ketika kembali memasuki rumah, ia sudah memutuskan akan melakukan apapun yang diperlukan. Sementara itu, Bima Pradana tidak menuju kamar mereka. Ia memilih duduk di perpustakaan kecil di bagian belakang rumah, ruangan yang hampir tidak pernah dimasuki siapapun karena keluarga Kusuma Dewi lebih senang memamerkan koleksi buku daripada benar-benar membacanya. Beberapa saat kemudian Ibu Sri Mulyani datang membawa secangkir kopi hangat meskipun ia tidak pernah diminta. Dialah satu-satunya orang di rumah itu yang tidak pernah memanggil Bima Pradana dengan nada mengejek. Dengan hati-hati ia bertanya apakah Bima Pradana benar-benar akan membiarkan Laras Kusuma Dewi membuka ruang kerja ayahnya. Bima Pradana memandang pintu yang tertutup rapat, lalu menatap Ibu Sri Mulyani sambil berkata bahwa ada keputusan yang harus diambil seseorang tanpa dirinya ikut menghalangi. Ibu Sri Mulyani mengangguk pelan dengan wajah sedih dan berkata bahwa cinta kadang juga berubah menjadi kesombongan yang tidak pernah benar-benar sembuh. Bima Pradana hanya tersenyum tipis dengan wajah lelah. Tak lama kemudian ponselnya kembali menerima pesan dari Singapura, kali ini dikirim oleh Ratna Maharani yang memberitahu bahwa seluruh anggota dewan akan tiba di hotel dalam waktu 1 jam dan seluruh dokumen audit telah siap untuk diaktifkan. Bima Pradana hanya membalas singkat bahwa masih ada satu tanda tangan yang harus ia tunggu. Bukan tanda tangan hukum, melainkan keputusan hati. Ia harus mengetahui sejauh mana Laras Kusuma Dewi bersedia melangkah demi ambisinya. Dan kenyataan itu jauh lebih menyakitkan daripada seluruh penghinaan yang ia terima di meja makan malam itu. Di lantai atas, Laras Kusuma Dewi memasuki kamar dan mendapati tempat tidur masih rapi tanpa bekas kehadiran suaminya. Anehnya, ketiadaan Bima Pradana justru lebih mengganggunya daripada jika pria itu benar-benar berada di sana. Selama bertahun-tahun Bima Pradana selalu lebih dahulu masuk ke kamar, membaca buku dalam diam, meletakkan segelas air di samping tempat tidurnya. Dan berpura-pura tidak menyadari ketika Laras Kusuma Dewi pulang larut malam dengan aroma parfum yang begitu mencolok. Kini untuk pertama kalinya kamar itu terasa hanya menyisakan kegagalan mereka berdua. Ia membuka lemari dan melihat kemeja-kemeja sederhana milik Bima Pradana masih tergantung di sudut yang sama seperti biasanya. Hampir saja ia membenci kesederhanaan pakaian-pakaian itu, dan hampir pula ia merindukannya. Untuk menenggelamkan kedua perasaan tersebut, ia segera menelepon Raksa Wiratama, tetapi panggilannya tidak dijawab. Beberapa menit kemudian hanya sebuah pesan singkat yang masuk, berisi perintah agar ia mendapatkan seluruh risalah rapat sebelum pukul 9 pagi. Laras Kusuma Dewi memandangi layar ponselnya dan menyadari bahwa tidak ada sedikit pun kasih sayang di dalam pesan itu, hanya desakan yang dingin. Meski demikian, ia mengenakan jubah rumah lalu turun tanpa alas kaki menuju ruang kerja Dharma Kusuma Dewi,
Membawa kunci yang selama ini disimpan Maya Kusuma Dewi di dalam laci lemari ruang makan sejak suaminya mulai sering lupa pada hal-hal kecil maupun utang-utang besar. Ruang kerja itu dipenuhi aroma kulit tua, kayu yang dipoles rapi, dan ketakutan yang tersembunyi. Laras Kusuma Dewi hanya menyalakan lampu meja, seolah cahaya yang redup mampu mengecilkan pengkhianatan yang sedang ia lakukan. Ia membuka satu demi satu laci, menemukan kontrak-kontrak lama, dokumen resmi, serta foto-foto lawas kakeknya bersama tokoh-tokoh penting yang kini mungkin berpura-pura tidak pernah mengenalnya. Di bagian paling bawah sebuah lemari arsip besi, ia menemukan map abu-abu bertuliskan Singapura. Jantungnya langsung berdegup lebih cepat. Di dalam map itu terdapat salinan transfer dana internasional, surat kuasa dengan lambang fajar, serta sepucuk surat yang belum selesai ditulis oleh Sutrisno Kusuma Dewi, yang menyebut seorang pemuda bernama Bima Pradana serta janji pemulihan yang pernah diberikan kepada keluarganya. Laras Kusuma Dewi membaca isi surat itu berulang kali, tetapi setiap kalimat justru terasa semakin membingungkan. Nama Bima Pradana, janji pemulihan, dan lambang aurora seolah saling terhubung dalam sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Sebelum sempat memahami semuanya, ia mendengar suara langkah kaki dari belakang. Bima Pradana berdiri tenang di ambang pintu tanpa sedikit pun terlihat terkejut. Laras Kusuma Dewi segera memeluk map itu erat di dadanya lalu bertanya apakah suaminya sedang mengikutinya. Dengan suara tenang Bima Pradana menjawab bahwa rumah itu hampir tidak lagi memiliki rahasia bagi seseorang yang telah menghabiskan 10 tahun hidup sebagai orang yang tidak terlihat di dalamnya. Tuduhan yang semula ingin diucapkan Laras Kusuma Dewi mendadak menghilang sebelum sempat keluar dari bibirnya. Bima Pradana tidak melangkah mendekat, tidak berusaha merebut map itu, dan tidak meninggikan suara. Ia hanya bertanya apakah Raksa Wiratama secara khusus meminta dokumen-dokumen tersebut. Mendengar nama itu disebut di dalam ruangan tersebut, Laras Kusuma Dewi tiba-tiba merasa dirinya bukan sekadar sedang menyembunyikan perselingkuhan, melainkan telah terseret ke dalam sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih berbahaya. Laras Kusuma Dewi mengangkat dagunya dan dengan tegas mengatakan bahwa Raksa Wiratama sedang berusaha menyelamatkan keluarganya, sesuatu yang menurutnya tidak pernah dilakukan oleh Bima Pradana. Untuk pertama kalinya, Bima Pradana membiarkan rasa sakit di dalam hatinya berubah menjadi keteguhan. Dengan suara tenang, ia berkata bahwa menyelamatkan seseorang tidak pernah berarti menyerahkan dokumen yang mampu menghancurkan seluruh keluarga. Terlebih lagi jika orang yang memintanya sama sekali tidak memiliki wewenang untuk menjanjikan semua yang ia ucapkan. Laras Kusuma Dewi bereaksi seolah baru saja dihina. Ia menuduh Bima Pradana iri hati, dipenuhi dendam, dan hanyalah pria kecil yang berusaha menjatuhkan seseorang yang jauh lebih hebat daripada dirinya. Bima Pradana menarik napas panjang sambil memandangi map abu-abu itu, lalu berkata bahwa apabila Laras Kusuma Dewi menyerahkan dokumen tersebut tanpa memahami isinya, maka ia bukan hanya memilih pria lain daripada suaminya, tetapi juga memilih sebuah kebohongan daripada sejarah keluarganya sendiri. Tubuh Laras Kusuma Dewi sempat bergetar, tetapi ia tidak mundur. Ia melewati Bima Pradana sambil memeluk map itu erat di dadanya. Ketika melangkah melewati ambang pintu, ia mendengar Bima Pradana berkata pelan bahwa ada pintu-pintu yang setelah dibuka tidak akan pernah bisa berpura-pura menjadi tembok lagi. Keesokan paginya, Raksa Wiratama menemui Laras Kusuma Dewi di sebuah suite hotel mewah di kawasan SCBD, bukan di kantor Aurora Indonesia. Terlambat baginya menyadari bahwa pria itu sengaja menghindari kamera pengawas, meja resepsionis, maupun tempat-tempat yang dapat mencatat kehadirannya secara resmi. Meski demikian, ia tetap menyerahkan map abu-abu tersebut. Raksa Wiratama membuka lembar demi lembar dokumen dengan kegelisahan yang sama sekali tidak mencerminkan seorang investor yang tenang. Saat menemukan surat peninggalan Sutrisno Kusuma Dewi, matanya berbinar dengan cara yang justru tampak menyeramkan. Ia berkata bahwa inilah dokumen terakhir yang dibutuhkan agar seluruh rencananya dapat berjalan sempurna. Namun Laras Kusuma Dewi mulai menyadari bahwa nada bicaranya bukan seperti seseorang yang hendak menyelamatkan keluarganya, melainkan seperti orang yang baru saja menemukan senjata yang sangat berharga. Ketika ia bertanya mengapa Bima Pradana mengetahui begitu banyak hal tentang Aurora Indonesia, Raksa Wiratama menutup map itu perlahan lalu menjawab bahwa setiap parasit pada akhirnya akan mengenal nama pemilik meja tempat ia selama ini makan. Kalimat itu seharusnya membuat Laras Kusuma Dewi merasa tenang, tetapi justru meninggalkan rasa pahit di dalam hatinya.
Pada saat itulah ponsel Raksa Wiratama berdering. Tanpa sengaja ia mengangkat panggilan dalam mode pengeras suara, lalu terdengar suara seorang wanita yang berbicara dengan sangat formal, memberitahukan bahwa rapat luar biasa Dewan telah dimajukan atas perintah langsung dari Presiden Global. Wajah Raksa Wiratama langsung berubah dan ia buru-buru memutuskan sambungan telepon. Laras Kusumadewi pulang ke rumah dengan perasaan seolah baru saja menyeberangi jembatan rapuh tanpa pernah berani melihat ke bawah. Setibanya di rumah, ia menemukan Bima Pradana sedang berdiri di taman belakang dekat pohon mangga yang selama ini selalu dirawat dengan penuh kasih oleh Ibu Sri Mulyani, meskipun keluarga itu berkali-kali ingin menebangnya demi memperluas garasi. Di tangan Bima Pradana terdapat sebuah amplop coklat. Laras Kusumadewi bertanya sinis apakah itu hanya sandiwara baru. Tanpa menjawab pertanyaan tersebut, Bima Pradana menyerahkan amplop itu kepadanya. Di dalamnya terdapat salinan bukti pembayaran biaya rumah sakit atas nama Maya Kusumadewi, dokumen restrukturisasi utang Kusumadewi Konstruksi, serta surat-surat dari beberapa bank yang menyetujui tenggat pembayaran yang nyaris mustahil. Tidak satupun dokumen itu mencantumkan nama Bima Pradana sebagai pihak yang memberikan bantuan. Yang terlihat hanyalah dua huruf inisial BP. Seketika kaki Laras Kusumadewi terasa lemas, tetapi harga dirinya masih bertahan seperti binatang yang terluka. Dengan nada menuduh, ia bertanya dari mana Bima Pradana mencuri semua dokumen tersebut. Bima Pradana sama sekali tidak menanggapi hinaan itu. Ia hanya berkata bahwa malam nanti Dharma Kusumadewi akan kembali mengumpulkan seluruh keluarga untuk merayakan investasi dari Raksa Wiratama, dan ia ingin Laras Kusumadewi membawa map abu-abu itu ke sana. Dengan bingung Laras Kusumadewi bertanya mengapa. Bima Pradana memandang rumah yang selama 10 tahun menjadi tempat ia dihina, lalu menjawab dengan ketenangan yang justru membuatnya merinding bahwa kebohongan yang mengenakan gelar presiden juga membutuhkan penonton ketika akhirnya runtuh. Malam itu seluruh keluarga Kusumadewi kembali berkumpul mengelilingi meja makan yang sama, tetapi suasana rumah kini lebih menyerupai panggung yang dibangun terburu-buru untuk mempertontonkan sebuah kebohongan yang dibungkus dengan kemewahan. Dharma Kusumadewi memerintahkan agar minuman terbaik dari ruang penyimpanan keluarga disajikan. Maya Kusumadewi memilih hidangan paling mahal, sementara Laras Kusumadewi mengenakan kebaya putih sederhana, mungkin demi meyakinkan dirinya sendiri bahwa masih ada sedikit kemurnian yang tersisa dalam semua pilihannya. Beberapa menit setelah pukul 8 malam, Raksa Wiratama datang dengan senyum penuh kemenangan, seolah-olah ia sudah menjadi bagian dari keluarga Kusumadewi. Di tangannya ia membawa sebuah map hitam yang berbeda dari map abu-abu yang diterimanya pagi itu. Map hitam itu berbeda dengan map abu-abu yang pagi tadi diberikan oleh Laras Kusumadewi. Sementara di balik setiap kalimat tentang masa depan, ekspansi, dan kepercayaan, Raksa Wiratama berusaha menyembunyikan kegelisahan yang semakin sulit dikendalikan. Bima Pradana datang paling akhir tanpa mengenakan jas mahal ataupun berusaha menarik perhatian. Ia hanya membawa ketenangan yang sama, ketenangan yang mulai membuat orang-orang bersalah merasa gelisah dan mereka yang lebih peka mulai merasa takut. Ferry Adinata berbisik sinis bahwa mayat hidup keluarga itu rupanya masih bersikeras menghadiri pemakamannya sendiri. Bima Pradana mendengar ejekan tersebut, tetapi pandangannya hanya tertuju kepada Laras Kusumadewi, yang sejak menerima dokumen-dokumen di taman belakang terus menghindari tatapannya. Sepanjang sore Laras Kusumadewi berusaha menghapus isi semua dokumen itu dari pikirannya. Bukti pembayaran biaya rumah sakit ibunya, dokumen restrukturisasi utang perusahaan, hingga berbagai tenggat pembayaran yang nyaris mustahil. Semuanya seolah menunjuk kepada Bima Pradana, tetapi ia tetap menolak menerima kenyataan yang akan memaksanya mengakui kesalahan besar. Jauh lebih mudah baginya mempercayai bahwa Bima Pradana telah memalsukan dokumen, mencuri informasi, atau bekerja sama dengan seseorang yang menyimpan dendam kepada keluarganya. Namun ketika Maya Kusumadewi mengeluh sakit di bagian punggung dan secara spontan Bima Pradana meminta Ibu Sri Mulyani mengambil obat yang berada di laci kedua lemari ruang makan, hati Laras Kusumadewi langsung terasa sesak. Ia menyadari bahwa Bima Pradana mengetahui semuanya, jadwal minum obat, alergi, tanggal jatuh tempo pembayaran, ketakutan, bahkan kebiasaan kecil setiap anggota keluarga. Ia mengenal keluarga itu jauh lebih dalam daripada siapapun, tetapi tidak seorang pun pernah mengubah perhatian itu menjadi rasa terima kasih. Raksa Wiratama melihat Laras Kusumadewi mulai kehilangan fokus lalu diam-diam menyentuh jemarinya di bawah meja. Sentuhan yang dahulu membuat jantungnya berdebar kini terasa seperti sebuah perintah.
Ia mendekat dan berbisik bahwa setelah malam itu semuanya akan baik-baik saja. Laras Kusumadewi hanya membalas dengan senyum tipis sambil bertanya dalam hati mengapa setiap janji pria itu selalu terdengar seperti pintu yang sedang dikunci rapat. Dharma Kusumadewi kemudian mengangkat gelasnya dan memulai acara dengan pidato yang terdengar terlalu megah. Ia berbicara tentang kebangkitan, aliansi strategis, dan para pria yang mampu bertindak ketika orang lain hanya menjadi penghuni ruangan. Di akhir kalimat, pandangannya sengaja diarahkan kepada Bima Pradana, membuat seluruh keluarga tertawa seperti yang selalu mereka lakukan. Raksa Wiratama mengangkat gelasnya sambil menerima pujian tersebut, lalu mengumumkan bahwa Aurora Indonesia siap menandatangani pernyataan awal investasi untuk Kusumadewi Konstruksi, asalkan keluarga itu secara resmi menyerahkan seluruh dokumen sejarah perusahaan yang dibutuhkan dalam proses audit. Maya Kusumadewi segera bertanya apakah itu berarti dana akan langsung dicairkan. Raksa Wiratama menjawab bahwa yang terpenting adalah membangun kredibilitas terlebih dahulu, dan semua orang berpura-pura memahami perbedaan antara keduanya. Dengan suara tenang Bima Pradana kemudian bertanya apakah kantor pusat internasional sudah benar-benar menyetujui rencana tersebut. Senyum Raksa Wiratama langsung berubah kaku. Ia menjawab bahwa dirinya tidak perlu menjelaskan prosedur internal perusahaan kepada seseorang yang tidak memiliki jabatan, tidak memiliki perusahaan, dan sebentar lagi bahkan tidak lagi memiliki istri. Laras Kusumadewi memejamkan mata sesaat. Kalimat kejam itu seharusnya membuatnya puas, tetapi justru membangkitkan kenangan tentang Bima Pradana yang dahulu setia duduk berjam-jam di lorong rumah sakit menemaninya, jauh sebelum Raksa Wiratama hadir dalam hidupnya. Tiba-tiba Maya Kusumadewi memotong jalannya pembicaraan. Entah karena kesombongan atau karena takut kehilangan kendali atas suasana, ia mengambil amplop coklat yang sebelumnya ditinggalkan Laras Kusumadewi di atas lemari ruang makan lalu membukanya di depan semua orang. Dengan nada meremehkan ia berkata bahwa Bima Pradana sedang berusaha menyesatkan putrinya menggunakan dokumen palsu, seperti yang biasa dilakukan pria-pria kecil ketika mereka kehilangan arti dalam hidup orang lain. Ia mengeluarkan seluruh berkas dari dalam amplop dan melemparkannya ke atas meja dengan penuh penghinaan. Namun ketika mulai membaca tanggal-tanggal yang tertera pada dokumen itu, suaranya perlahan berubah gemetar. Ada bukti pembayaran biaya perawatan yang dilakukan tepat pada malam ketika ia hampir kehilangan nyawa akibat penyakit serius. Ada dokumen restrukturisasi pinjaman bank yang ditandatangani 2 hari sebelum Dharma Kusumadewi mengaku kepada keluarga bahwa ia sendiri telah menyelesaikan semua masalah keuangan perusahaan. Dan ada pula surat dari salah satu kreditur yang secara khusus mengucapkan terima kasih atas campur tangan seseorang dengan inisial BP, karena berhasil mencegah penyitaan aset melalui jalur hukum. Tawa yang sebelumnya memenuhi ruang makan perlahan menghilang. Dharma Kusumadewi segera merebut salah satu dokumen dari tangan istrinya, membacanya dengan cepat, lalu wajahnya seketika memucat. Ferry Adinata masih mencoba mencairkan suasana dengan mengatakan bahwa siapapun bisa saja menggunakan 2 huruf inisial, tetapi kali ini tidak ada seorang pun yang ikut tertawa. Mata Laras Kusumadewi mulai dipenuhi air mata. Inisial BP bukan lagi sekadar rangkaian huruf tanpa arti, melainkan sosok pria yang selama 10 tahun duduk tepat di hadapannya. Pria yang selama itu pula gagal ia lihat dengan mata maupun hatinya sendiri. Bima Pradana sama sekali tidak memanfaatkan keadaan yang kini mulai berpihak kepadanya. Justru sikap itulah yang paling melukai hati Laras Kusumadewi. Ia bisa saja meninggikan suara, menuntut pengakuan, atau membalas setiap penghinaan yang pernah diterimanya berkali-kali lipat. Namun yang ia lakukan hanyalah berkata dengan tenang bahwa ia tidak pernah membayar semua tagihan itu untuk membeli rasa terima kasih. Ia melakukannya karena Maya Kusumadewi sedang sakit, karena Dharma Kusumadewi berada di ujung keputusasaan, dan karena ia sering mendengar Laras Kusumadewi menangis sendirian di kamar mandi sambil mengira tidak ada seorang pun yang mendengarnya. Maya Kusumadewi spontan menutup mulutnya dengan tangan, seolah kenangan yang selama ini ia kubur tiba-tiba muncul begitu saja di tengah ruangan. Dharma Kusumadewi justru bereaksi dengan kemarahan karena baginya menerima rasa terima kasih sama saja dengan mengakui kelemahan. Ia menuduh Bima Pradana sengaja menyusup ke dalam urusan keluarga, menyimpan berbagai bukti untuk memeras mereka di kemudian hari, dan berpura-pura menjadi orang baik sambil diam-diam menyiapkan jebakan. Dengan tenang Bima Pradana menjawab bahwa sebuah jebakan hanya akan berhasil apabila seseorang melangkah ke dalamnya sambil membawa kesalahannya sendiri. Melihat suasana semakin memanas,
Raksa Wiratama segera berdiri dan berkata bahwa semua itu hanyalah sandiwara emosional. Menurutnya, mungkin saja Bima Pradana pernah memberikan bantuan kecil hanya agar suatu hari dapat membesar-besarkan jasanya. Tetapi bantuan lama tetap tidak mengubah kenyataan bahwa ia hanyalah pria tanpa masa depan. Keluarga Kusuma Dewi, yang mulai takut menghadapi utang budi mereka sendiri, langsung berpegang pada kesombongan Raksa Wiratama seperti orang tenggelam yang menemukan sepotong kayu. Laras Kusuma Dewi ikut berdiri. Seluruh ruangan memandang ke arahnya, menunggu keputusan yang akan mengembalikan setiap orang ke posisi masing-masing. Di tangannya masih tergenggam salah satu bukti pembayaran dan jemarinya tampak bergetar. Dengan suara yang lebih menyerupai permohonan daripada tuduhan, ia bertanya kepada Bima Pradana mengapa selama ini ia tidak pernah menceritakan semua kebenaran itu. Pertanyaan tersebut justru membuatnya merasa malu. Bima Pradana menatapnya dengan kesedihan yang telah lama tersimpan, lalu berkata bahwa pada awalnya ia ingin menjaga martabat ayahnya, kemudian ingin menjaga ketenangan ibunya, dan ketika akhirnya menyadari bahwa Laras Kusuma Dewi sudah lebih dulu menghakiminya sebelum mau mendengarkan penjelasan, ia takut seluruh kebenaran itu hanya akan dianggap sebagai cara membeli cinta. Kalimat itu menghantam hati Laras Kusuma Dewi. Ia teringat betapa sering dirinya menuntut kebesaran dari suaminya tanpa pernah bertanya bentuk kebesaran seperti apa yang selama ini dilakukan pria itu dalam diam. Melihat keraguan mulai muncul, Raksa Wiratama segera memanfaatkannya dengan sangat cerdik. Ia berkata bahwa Bima Pradana justru berbahaya karena mampu mengubah sikap dia menjadi sesuatu yang terlihat mulia. Menurutnya, orang jujur tidak akan menyembunyikan uang, pengaruh, maupun dokumen penting. Hanya penipu yang senang bergerak di balik bayang-bayang. Kata penipu langsung membangkitkan kembali kesombongan Dharma Kusuma Dewi, dan suasana ruangan sekali lagi berbalik menyerang Bima Pradana. Orang pertama yang meminta agar Bima Pradana diusir adalah Ferry Adinata, entah karena memang kejam atau karena sejak dulu ia membenci pria yang tidak pernah terpancing oleh ejekannya. Ia berkata bahwa rumah itu tidak boleh lagi menjadi tempat bagi seseorang yang diam-diam memata-matai keluarganya dan memanipulasi Laras Kusuma Dewi. Maya Kusuma Dewi, yang masih terguncang, tidak sanggup mendukung tuduhan itu, tetapi juga tidak memiliki keberanian untuk membela Bima Pradana. Dengan marah Dharma Kusuma Dewi menghantam meja lalu menyatakan bahwa Bima Pradana harus meninggalkan rumah itu malam itu juga, baik surat perceraian ditandatangani ataupun tidak. Laras Kusuma Dewi diam-diam menunggu suaminya membantah keputusan tersebut. Namun Bima Pradana sama sekali tidak memprotes. Ia hanya mengambil kembali map kulit berisi dokumen perceraian, meletakkannya di samping amplop coklat, lalu berdiri dengan tenang. Dari ambang pintu dapur, Ibu Sri Mulyani muncul dengan mata yang telah dipenuhi air mata, seolah sedang menyaksikan orang yang sesungguhnya paling pantas tinggal di rumah itu dipaksa pergi. Bima Pradana mulai melangkah menuju tangga untuk mengambil barang-barangnya, tetapi Raksa Wiratama segera menghadangnya dengan senyum penuh kemenangan. Dengan nada merendahkan ia berkata bahwa memang ada pria-pria yang sejak lahir ditakdirkan untuk hidup tanpa pernah diperhatikan siapapun, dan Bima Pradana seharusnya bersyukur karena akhirnya Laras Kusuma Dewi memilih seseorang yang benar-benar sepadan dengannya. Bima Pradana berhenti tepat di depan Raksa Wiratama. Tidak ada kemarahan di wajahnya, hanya ketegasan yang membuat suasana mendadak membeku. Laras Kusuma Dewi sempat melihat sekejap bagaimana rasa percaya diri Raksa Wiratama menghilang di balik senyumnya. Perubahannya sangat cepat, tetapi tidak luput dari pandangannya. Dengan suara datar Bima Pradana bertanya apakah Raksa Wiratama akan tidur lebih nyenyak setelah menyerahkan kepada kantor pusat dokumen-dokumen yang bukan haknya. Ataukah ia masih berniat menggunakan semua itu untuk menekan keluarga Kusuma Dewi sebelum rencananya berjalan sepenuhnya. Raksa Wiratama langsung menjawab dengan suara yang terlalu keras bahwa ia tidak mau menerima tuduhan dari seorang parasit. Tanpa sedikit pun mengubah ekspresinya, Bima Pradana kemudian menyebut sebuah rekening rahasia di Singapura. Bima Pradana melanjutkan dengan menyebut adanya perjanjian konsultasi fiktif serta sebuah pertemuan rahasia yang telah dijadwalkan keesokan pagi bersama dua pemegang saham minoritas. Tidak semua orang di ruang makan memahami maksud perkataannya, tetapi mereka memahami cukup banyak untuk mulai merasakan bahaya. Raksa Wiratama membeku di tempat. Laras Kusuma Dewi segera menoleh kepadanya, menunggu sanggahan yang tegas. Penyangkalan itu memang datang, tetapi terlambat.
Raksa Wiratama berkata bahwa Bima Pradana hanya menggunakan istilah-istilah rumit agar terdengar seolah mengetahui dunia bisnis. Dengan tenang Bima Pradana sedikit memiringkan kepala lalu bertanya apakah berita tentang rapat dewan yang dimajukan atas perintah langsung Presiden Global juga merupakan karangannya. Seketika wajah Raksa Wiratama kehilangan warna. Informasi itu seharusnya mustahil diketahui oleh orang luar. Laras Kusumadewi langsung teringat pada suara wanita formal yang terdengar dari telepon pagi tadi dan cara Raksa Wiratama buru-buru memutuskan sambungan. Untuk pertama kalinya, rasa takut di dalam hatinya mulai memilih pihak. Dharma Kusumadewi, yang kini bingung sekaligus marah, berteriak bahwa tidak seorang pun boleh berbicara tentang rekening luar negeri di rumahnya tanpa bukti. Bima Pradana menjawab dengan tenang bahwa bukti-bukti itu memang ada, hanya saja belum saatnya diperlihatkan di meja makan tersebut. Kalimat itu bagaikan menyiram api dengan bensin. Ferry Adinata langsung maju, mencengkeram kerah ke meja Bima Pradana, lalu berteriak bahwa sandiwara menjadi pria misterius harus diakhiri malam itu juga. Bima Pradana sama sekali tidak membalas dengan kekerasan. Ia hanya menggenggam pergelangan tangan Ferry Adinata lalu melepaskannya dengan satu gerakan tegas yang cukup membuat semua orang terkejut. Ferry Adinata terhuyung ke belakang, lebih dipermalukan daripada terluka. Memanfaatkan situasi tersebut, Raksa Wiratama segera menuduh Bima Pradana melakukan kekerasan dan menuntut agar petugas keamanan dipanggil. Padahal villa keluarga itu sudah berbulan-bulan tidak memiliki petugas keamanan tetap, hanya seorang penjaga gerbang kontrak yang bahkan sering terlambat menerima gaji dari Dharma Kusumadewi. Meski demikian, Maya Kusumadewi tetap menyuruh Ibu Sri Mulyani menelepon seseorang. Namun Ibu Sri Mulyani tidak bergerak sedikit pun. Dengan suara lirih ia berkata bahwa mungkin sudah waktunya semua orang mendengarkan pria yang selama ini mereka anggap sebagai beban, padahal bisa jadi dialah fondasi yang menopang keluarga itu. Dharma Kusumadewi langsung membentaknya agar diam. Bima Pradana menggeleng pelan, menghentikan Ibu Sri Mulyani sebelum ia berkata lebih jauh. Ia hanya mengatakan bahwa dirinya akan pergi, asalkan permintaan itu diucapkan langsung oleh Laras Kusumadewi sambil menatap matanya. Seketika seluruh ruangan memandang ke arah Laras Kusumadewi. Ia membenci Bima Pradana karena menempatkannya di posisi itu. Meskipun jauh di lubuk hatinya ia tahu bahwa pria itu hanya mengembalikan keputusan yang sejak awal memang berada di tangannya. Raksa Wiratama berbisik agar ia tidak menyerah pada manipulasi. Maya Kusumadewi menangis tanpa suara. Dharma Kusumadewi gemetar karena marah. Ferry Adinata menunggu penghinaan berikutnya terjadi. Laras Kusumadewi menatap Bima Pradana dan untuk pertama kalinya melihat kelelahan selama 10 tahun tersembunyi di balik ketenangannya. Ia juga melihat kembali dokumen-dokumen di atas meja, tanggal-tanggal, inisial BP, serta kehidupan mewah yang selama ini dijanjikan kepadanya, termasuk kesempatan untuk tidak perlu mengakui di depan keluarganya bahwa dirinya telah melakukan kesalahan yang sangat besar. Pada akhirnya harga dirinya menang, meski hanya selangkah. Dengan suara lemah ia berkata bahwa Bima Pradana harus pergi. Kalimat itu keluar dengan berat, tetapi tetap keluar. Sesuatu di wajah Bima Pradana seolah padam, bukan seperti pintu yang dibanting, melainkan seperti cahaya yang perlahan mati. Ia hanya mengangguk satu kali, menerima bukan sekadar pengusiran, melainkan kepastian bahwa semua pilihan telah dibuat. Ia berjalan menuju perpustakaan kecil, mengambil sebuah koper sederhana yang tampaknya telah lama disiapkan, lalu kembali tanpa menoleh sedikit pun ke arah kamar, foto-foto keluarga, ataupun dinding-dinding yang selama bertahun-tahun menjadi saksi bagaimana dirinya diperlakukan seolah tidak pernah ada. Tepat sebelum melewati pintu utama, Bima Pradana berhenti di ruang depan ketika ponselnya bergetar. Kali ini ia menerima panggilan tersebut. Seluruh rumah hanya dapat mendengar bagian ucapannya karena semua orang menahan napas. Dengan suara tenang ia mengatakan bahwa benar, semua orang akhirnya telah menentukan pilihan mereka. Setelah mendengarkan beberapa saat, ia menjawab bahwa tidak akan ada lagi penundaan. Tanpa sadar Laras Kusumadewi melangkah satu langkah ke arahnya. Dikuasai kepanikan, Raksa Wiratama bertanya dengan siapa ia sedang berbicara. Bima Pradana memandang Raksa Wiratama, lalu Laras Kusumadewi, kemudian Dharma Kusumadewi, dan berkata bahwa rasa ingin tahu mereka sudah datang terlambat. Setelah itu nada suaranya berubah total,
dari seorang suami yang terluka menjadi seorang pemimpin yang memberi perintah mutlak. Sudah waktunya membuka ruang sidang dewan. Kalimat itu membuat Raksa Wiratama membeku sepenuhnya. Bima Pradana menutup panggilan, memasukkan ponselnya ke dalam saku, lalu melangkah keluar menuju malam Jakarta yang lembab. Di belakangnya, villa keluarga Kusuma Dewi masih tetap terang benderang, dipenuhi orang-orang yang tampak terhormat tetapi sesungguhnya sedang runtuh, tanpa menyadari bahwa pintu yang baru saja mereka gunakan untuk mengusir seorang menantu pendiam justru telah membuka jalan bagi datangnya seluruh kebenaran. Pintu utama villa keluarga Kusuma Dewi bahkan belum berhenti bergetar ketika Raksa Wiratama mulai kehilangan ketenangannya. Ia berjalan menuju jendela sambil berpura-pura mencari sinyal di ponselnya, tetapi jemarinya terus salah menekan layar dan napasnya menjadi terlalu pendek untuk seseorang yang beberapa menit sebelumnya masih tampil sebagai penyelamat keluarga. Laras Kusuma Dewi tetap berdiri di tengah ruang depan, menatap ke arah pintu yang baru saja dilewati Bima Pradana, merasakan bahwa sesuatu yang tidak mungkin diputar kembali telah terjadi tanpa suara. Dharma Kusuma Dewi berteriak mengeluarkan berbagai perintah yang saling bertabrakan, menyuruh Ferry Adinata menghubungi pengacara, pihak bank, wartawan yang dikenalnya, atau siapa saja yang bisa membuktikan bahwa Bima Pradana hanyalah seorang penipu yang pandai berpura-pura. Sementara itu Maya Kusuma Dewi duduk sambil memeluk seluruh dokumen bukti pembayaran, mengulang satu demi satu tanggal yang tertulis di atasnya seperti seseorang yang sedang mengucapkan doa dengan cara terbalik. Tidak seorang pun di ruangan itu benar-benar memahami arti kalimat membuka ruang sidang dewan, tetapi mereka semua merasakan bahwa ucapan tersebut jelas bukan berasal dari seorang pria lemah. Hanya Raksa Wiratama yang mengetahui maknanya, dan justru karena itulah ia menjadi orang pertama yang berkata bahwa semua itu hanyalah gertakan. Namun gertakan itu hanya bertahan selama 23 menit. Setelah itu 3 mobil hitam berhenti dengan rapi di depan villa, bukan dengan gaya mencolok layaknya tamu pesta, melainkan dengan ketepatan dingin seperti rombongan yang datang untuk melaksanakan keputusan yang telah ditetapkan jauh sebelumnya. Ibu Sri Mulyani membuka pintu sebelum Dharma Kusuma Dewi sempat memberikan izin, dan untuk sesaat ia tampak lebih pantas menjadi pemilik rumah dibanding seluruh anggota keluarga Kusuma Dewi. Seorang wanita berambut keperakan yang disanggur rapi memasuki rumah mengenakan setelan jas biru tua dengan sorot mata tajam, diikuti 2 pria yang membawa koper dokumen serta seorang asisten yang memegang tablet. Di belakang mereka berjalan Hendra Suryadi, anggota independen Dewan Global Aurora yang langsung dikenali oleh Raksa Wiratama. Wanita itu memperkenalkan diri sebagai Ratna Maharani, penasihat hukum utama grup, lalu dengan tenang meminta agar semua orang tetap berada di ruang tamu. Dharma Kusuma Dewi mencoba memprotes dan bertanya siapa yang memberi mereka hak memasuki rumah pribadi keluarganya. Tanpa meninggikan suara sedikit pun, Ratna Maharani memandangnya lalu menjawab bahwa mereka sama sekali tidak sedang menerobos masuk karena seluruh rombongan datang atas undangan pemilik. Sebagian besar jaminan keuangan yang selama ini membuat rumah tersebut masih dapat dipertahankan. Wajah Laras Kusuma Dewi langsung kehilangan warna. Raksa Wiratama mundur selangkah hingga hampir tersandung kursi. Ferry Adinata, yang beberapa saat sebelumnya masih berteriak ingin memanggil pengacara, kini mendadak hanya mampu menunduk menatap sepatunya sendiri. Ratna Maharani meletakkan sebuah map di atas meja lalu meminta agar Bima Pradana dipanggil. Tidak ada seorang pun mengucapkan kata "Bapak", tetapi cara seluruh rombongan menunggu jelas memperlihatkan rasa hormat yang tidak perlu dijelaskan. Dengan tawa gugup Dharma Kusuma Dewi berkata bahwa Bima Pradana sudah diusir dari rumah itu dan apabila para tamu memiliki urusan dengannya, mereka bisa mencarinya di luar gerbang. Namun jawaban datang bukan dari Ratna Maharani, melainkan dari pintu yang masih terbuka. Bima Pradana melangkah masuk kembali dengan tenang sambil mengenakan jaket gelap yang tadi hanya disampirkannya di lengan. Tidak ada iring-iringan pengawal, tidak ada pertunjukan kemenangan, tidak ada sikap yang dibuat-buat. Ia hanya berjalan masuk seperti seseorang yang akhirnya berhenti meminta izin untuk menempati tempat yang memang menjadi haknya. Hendra Suryadi segera menundukkan kepala dengan hormat. Ratna Maharani melakukan hal yang sama. Asisten yang membawa tablet lalu berbicara dengan nada resmi yang terasa lebih menghantam daripada teriakan manapun. "Selamat malam, Bapak Presiden." Seketika dunia keluarga Kusuma Dewi terasa hancur menjadi kepingan-kepingan kecil yang mustahil disatukan kembali. Maya Kusuma Dewi refleks memegang dadanya. Dharma Kusuma Dewi membeku dengan mulut terbuka tanpa mampu mengubah kesombongannya menjadi satu kalimat pun.
Laras Kusumadewi memandang Bima Pradana seolah baru pertama kali benar-benar melihat pria yang selama 10 tahun hidup di sampingnya. Raksa Wiratama berusaha memaksakan senyum, tetapi otot-otot wajahnya sudah tidak lagi mau menurut. Bima Pradana tidak lebih dahulu memandang Laras Kusumadewi, tidak pula menoleh kepada mertuanya atau para kerabat yang telah menghinanya. Pandangan pertamanya langsung tertuju kepada Raksa Wiratama. Tatapan itu saja sudah cukup membuat pria tersebut menundukkan kepala karena dorongan naluriah yang jauh lebih kuat daripada semua kebohongan yang selama ini ia bangun. Dengan suara yang hampir tidak terdengar, Raksa Wiratama akhirnya berbisik, "Bapak Presiden." Bisikan lirih itu menghancurkan benteng terakhir yang masih tersisa di dalam ruangan. Ferry Adinata tanpa sadar memaki pelan. Sementara Dharma Kusumadewi bertanya dengan suara bergetar apakah semua itu hanyalah sandiwara yang telah dibayar sebelumnya. Dengan tenang Ratna Maharani membuka map yang dibawanya lalu menyebarkan berbagai dokumen resmi di atas meja. Mulai dari struktur kepemilikan grup, surat pengangkatan jabatan, surat kuasa internasional, hingga dokumen pengendalian saham. Ia menjelaskan bahwa Bima Pradana adalah pendiri Aurora Global, ketua Dewan Pengendali, sekaligus pemegang seluruh kewenangan yang selama ini disalahgunakan oleh Raksa Wiratama untuk menampilkan dirinya sebagai pemimpin tertinggi di hadapan pihak luar. Laras Kusumadewi langsung mencengkeram tepi meja agar tidak terjatuh. Yang menghancurkannya bukan hanya kenyataan bahwa Bima Pradana sangat kaya. Seandainya hanya soal uang, mungkin harga dirinya masih mampu mencari alasan untuk membenarkan semua kesalahan. Yang benar-benar meremukan dirinya adalah kenyataan bahwa ia telah memilih mempercayai kebohongan selama bertahun-tahun. Bima Pradana bukan pria lemah, melainkan pribadi yang sengaja hidup sederhana. Ia bukan seseorang yang bergantung pada keluarganya, tetapi justru tangan tak terlihat yang selama ini menopang rumah yang terus menghina dirinya. Menyadari kehancurannya semakin dekat, Raksa Wiratama mencoba melawan dengan kemarahan yang dipaksakan. Ia mengatakan bahwa semua itu hanyalah kesalahpahaman komunikasi, bahwa di Indonesia sangat lazim seorang pimpinan regional dipanggil presiden, dan ia tidak pernah sekalipun mengaku sebagai pemilik grup dalam dokumen resmi manapun. Untuk pertama kalinya sejak rombongan itu datang, Bima Pradana berbicara dengan suara yang tenang dan penuh wibawa, suara seseorang yang tidak lagi membutuhkan pembuktian. Ia berkata bahwa persoalannya bukanlah soal gelar jabatan, melainkan upaya Raksa Wiratama memanfaatkan krisis keluarga Kusumadewi demi memperoleh dokumen-dokumen rahasia yang berkaitan dengan Sutrisno Kusumadewi untuk menekan para pemegang saham cabang Indonesia sebelum proses audit dimulai. Raksa Wiratama langsung menyangkal semuanya, tetapi Ratna Maharani telah membuka map lain yang berisi bukti-bukti tambahan. Di dalamnya terdapat salinan percakapan, notulen rapat, dokumen konsultasi fiktif, serta rangkaian surat elektronik yang menunjukkan bagaimana Raksa Wiratama menjanjikan akses terhadap aset Aurora Indonesia kepada pihak ketiga apabila ia berhasil menyingkirkan BP sebelum identitas sebenarnya diumumkan kepada publik. Inisial BP menusuk hati Laras Kusumadewi seperti pisau yang bergerak perlahan. Ia teringat surat peninggalan Sutrisno Kusumadewi yang menyebut nama Bima Pradana, teringat seluruh bukti pembayaran rumah sakit, teringat dua huruf yang selama ini ia anggap palsu, dan teringat bagaimana Raksa Wiratama memandangi cincin emas itu dengan ketakutan sejak malam pertama. Semua petunjuk telah berada tepat di depan matanya, tersebar dalam potongan-potongan kecil, tetapi ia sendiri yang memilih mengabaikannya. Sementara itu perhatian Dharma Kusumadewi justru tertuju pada hal lain. Dengan suara berat ia bertanya mengapa nama Sutrisno Kusumadewi terus muncul dalam seluruh persoalan tersebut. Untuk pertama kalinya Bima Pradana menoleh langsung kepada mertuanya lalu menjelaskan bahwa 10 tahun yang lalu Sutrisno Kusumadewi pernah menemui seorang pengusaha muda di Singapura untuk memperbaiki penyimpangan yang dilakukan beberapa rekan bisnis Kusumadewi Konstruksi dalam sejumlah kontrak internasional. Namun sebelum seluruh dokumen sempat diserahkan, Sutrisno Kusumadewi meninggal dunia, dan sebagian anggota keluarga memilih mengubur kebenaran itu demi menjaga nama baik keluarga. Bima Pradana datang ke Indonesia untuk mencari tahu siapa yang bersalah, siapa yang menjadi korban, dan siapa yang hanya mewarisi kebohongan dari generasi sebelumnya. Dengan suara yang hampir tidak terdengar, Laras Kusumadewi bertanya apakah berarti Bima Pradana menikahinya hanya demi penyelidikan tersebut. Bima Pradana menerima tuduhan itu tanpa marah, seolah memang telah lama menantikannya. Ia menjawab bahwa dirinya menikahi Laras Kusumadewi karena cinta,
tetapi memilih tetap diam selama bertahun-tahun karena takut seluruh kebenaran justru akan menghancurkan satu-satunya orang yang masih ingin ia lindungi. Maya Kusumadewi mulai menangis tanpa mampu lagi menahan perasaannya. Sebaliknya, Dharma Kusumadewi menjadi semakin kasar. Ia menuduh Bima Pradana sebagai seorang manipulator dan berkata bahwa tidak mungkin ada pria jujur yang sanggup hidup selama 10 tahun di dalam sebuah keluarga sambil menyembunyikan identitasnya dan mengamati setiap kelemahan mereka. Bima Pradana tidak bergeming sedikit pun. Dengan tenang ia menjawab bahwa Dharma Kusumadewi sebenarnya mengetahui sebagian dari utang moral yang diwariskan ayahnya, tetapi memilih mengubah rasa malu menjadi kesombongan, membiarkan istrinya diselamatkan oleh uang tanpa nama sambil terus menghina orang yang selama ini menolong mereka. Kalimat itu menghantam Maya Kusumadewi hingga ia menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Setelah itu Ratna Maharani mengungkap bagian terakhir dari rencana yang selama ini disembunyikan Raksa Wiratama. Ia menjelaskan bahwa surat kuasa lama milik Sutrisno Kusumadewi, apabila digabungkan dengan dokumen yang diserahkan oleh Laras Kusumadewi, dapat dimanipulasi untuk menggugat kepemilikan saham yang berkaitan dengan cabang Indonesia dan membuka jalan bagi pengambil alihan internal perusahaan. Tujuan Raksa Wiratama sama sekali bukan menyelamatkan keluarga Kusumadewi, melainkan memanfaatkan keputusasaan mereka sebagai alat untuk memeras grup internasional sekaligus menjadikan dirinya tampak sebagai sosok yang tidak tergantikan. Laras Kusumadewi menatap Raksa Wiratama, berharap masih ada sedikit saja sisi kemanusiaan yang tersisa dalam dirinya. Namun pria itu hanya berkata bahwa ia melakukan apa yang akan dilakukan oleh setiap orang yang memiliki ambisi besar ketika melihat sebuah kesempatan. Pengakuan yang setengah hati itu lahir bukan karena keberanian, melainkan karena keputusasaan. Raksa Wiratama menyadari bahwa menyangkal semuanya tidak lagi ada gunanya. Karena itu ia berusaha mengubah pelanggaran moral menjadi sekadar strategi bisnis. Ia menuduh Bima Pradana membiarkan cabang Indonesia berjalan tanpa kepemimpinan yang terlihat, mengatakan bahwa sebuah kerajaan bisnis tidak mungkin dipimpin oleh sosok yang terus bersembunyi di balik bayang-bayang. Menurutnya, dialah yang selama ini memberikan wajah, pengaruh, dan keberanian bagi Aurora Indonesia. Ia bahkan berkata bahwa Laras Kusumadewi memilih dirinya karena menginginkan seorang pria yang dihormati publik, bukan sosok yang hanya diam di rumah dengan kesederhanaan yang menurutnya hanyalah kepura-puraan. Kalimat kejam itu membuat Laras Kusumadewi menundukkan kepala. Namun Bima Pradana tidak lagi terluka seperti sebelumnya. Dengan tenang ia berkata bahwa Raksa Wiratama telah keliru menganggap kehadiran sebagai kesombongan, kepemimpinan sebagai hak untuk mengambil milik orang lain, dan keinginan pribadi sebagai kekuasaan. Setelah itu ia meminta Ratna Maharani menjalankan keputusan rapat luar biasa. Dengan nada resmi Ratna Maharani membacakan keputusan tersebut, yaitu pemberhentian segera Raksa Wiratama dari seluruh jabatannya di Aurora Indonesia, pemblokiran seluruh akses perusahaan miliknya, penghentian semua negosiasi yang tidak sah dengan Kusumadewi Konstruksi, serta dimulainya audit internal atas seluruh dokumen yang diperoleh melalui cara-cara yang melanggar aturan. Tidak ada borgol, tidak ada petugas Polri, dan tidak ada pertunjukan dramatis, tetapi kehancuran Raksa Wiratama justru terasa jauh lebih menyakitkan karena semuanya diumumkan dengan bahasa yang tenang di hadapan orang-orang yang selama ini ingin ia buat terkesan. Orang pertama yang kehilangan ketenangan adalah Ferry Adinata. Ia berlutut bukan karena benar-benar menyesal, melainkan karena ketakutan kehilangan keamanan finansialnya. Ia meminta maaf sambil berganti-ganti memanggil Bima Pradana dengan sebutan ipar, kemudian Bapak Bima Pradana, lalu Bapak Presiden, seolah sedang mencari panggilan yang mampu membeli pengampunan. Dharma Kusumadewi bertahan sedikit lebih lama. Kesombongannya baru benar-benar runtuh ketika Ratna Maharani menjelaskan bahwa sebagian besar jaminan keuangan villa keluarga selama bertahun-tahun tetap aman karena dipertahankan oleh Bima Pradana, dan tanpa campur tangan pria itu keluarga mereka akan menghadapi kerugian harta yang sangat besar. Saat itulah kepala keluarga yang selama ini begitu angkuh tanpa kehilangan seluruh kekuatannya. Dengan langkah yang berat Maya Kusumadewi berdiri lalu mencoba menyentuh tangan Bima Pradana, berkata dengan suara bergetar bahwa dirinya benar-benar tidak mengetahui semua kenyataan tersebut. Bima Pradana tidak menepis tangannya dengan kasar, tetapi juga tidak menyambutnya. Ia hanya menjawab bahwa ketidaktahuan berhenti menjadi sesuatu yang tidak bersalah ketika seseorang memilih tetap tidak tahu karena merasa itu jauh lebih nyaman. Laras Kusumadewi masih berdiri sendirian di tengah kehancuran yang ia ciptakan sendiri.
Ia belum meminta maaf karena merasa bahkan dirinya belum pantas mengucapkan kata itu. Ia hanya memandang Raksa Wiratama, akhirnya memahami bahwa ia telah meninggalkan seorang pria yang diam karena ketulusan demi seorang pria yang ternyata kosong di balik semua kemewahannya. Dalam upaya terakhir menyelamatkan diri, Raksa Wiratama mendekati Laras Kusumadewi dan berkata bahwa mereka masih bisa pergi bersama dari rumah itu. Ia menuduh Bima Pradana sengaja mempermalukannya sebagai bentuk balas dendam dari seorang suami yang ditolak. Untuk pertama kalinya Laras Kusumadewi mampu melihat pola yang selama ini tersembunyi di balik tutur kata pria tersebut, yaitu selalu mengubah kesalahan orang lain menjadi keuntungan bagi dirinya sendiri. Ia pun melangkah mundur. Saat itu juga Raksa Wiratama kehilangan seluruh topengnya lalu mencengkeram lengan Laras Kusumadewi dengan begitu kuat hingga membuat wanita itu ketakutan. Bima Pradana hanya maju selangkah, tetapi satu langkah itu saja sudah cukup membuat Raksa Wiratama segera melepaskan genggamannya. Tidak ada ancaman, tidak ada bentakan, karena semuanya memang tidak diperlukan. Pria yang selama ini dianggap tidak berguna kini memenuhi seluruh ruangan dengan kewibawaan yang lahir bukan dari jabatannya, melainkan dari kebenaran yang akhirnya berdiri di hadapan semua orang. Laras Kusumadewi memegang lengannya sendiri sambil menahan rasa malu karena baru menyadari bahwa selama ini ia telah mengira pengendalian adalah bentuk perlindungan. Dengan suara tenang Bima Pradana berkata kepada Raksa Wiratama bahwa ia akan keluar melalui pintu depan sebagaimana saat ia pertama kali memasuki rumah itu, karena Aurora tidak membutuhkan keributan untuk mengenali seorang pengkhianat. Setelah itu Bima Pradana memandang Ratna Maharani, yang saat itu telah menyelesaikan pemblokiran seluruh akses perusahaan melalui tablet yang dibawanya. Ponsel Raksa Wiratama terus bergetar tanpa henti. Kemungkinan besar dipenuhi pesan dari para direktur yang baru saja mengetahui bahwa kekuasaan yang selama ini ia banggakan telah runtuh sepenuhnya. Ketika akhirnya Raksa Wiratama meninggalkan rumah, tidak ada tepuk tangan maupun sorakan. Yang terdengar hanyalah langkahnya yang terburu-buru di atas lantai marmer dan suara mobil yang melaju pergi dengan tergesa-gesa. Setelah kepergiannya, villa keluarga Kusumadewi tetap dipenuhi keheningan, seolah setiap sudut rumah menyimpan reruntuhan yang tidak dapat dilihat oleh mata. Sementara itu Ratna Maharani mulai mengumpulkan kembali sebagian dokumen yang telah selesai diperlihatkan kepada semua orang. Hendra Suryadi berbicara pelan kepada Bima Pradana mengenai rapat yang akan berlangsung keesokan paginya, sementara anggota keluarga Kusumadewi mulai saling berbisik, mencoba menyusun permintaan maaf yang tidak cukup berani mereka ucapkan dengan suara keras. Laras Kusumadewi berjalan perlahan menuju meja, mengambil map abu-abu itu, lalu menyerahkannya kepada Bima Pradana dengan kedua tangan seolah sedang mengembalikan sesuatu yang suci dan hampir ia nodai. Dengan suara bergetar ia berkata bahwa dirinya bahkan tidak tahu bagaimana cara meminta maaf. Bima Pradana menerima map tersebut, tetapi wajahnya tetap tenang tanpa menunjukkan kelembutan. Ia menjawab bahwa malam itu bukan lagi tentang pengampunan, melainkan tentang konsekuensi. Laras Kusumadewi kemudian bertanya apakah masih ada sesuatu yang benar-benar tulus dalam pernikahan mereka. Untuk pertama kalinya suara Bima Pradana hampir pecah ketika ia menjawab bahwa semuanya pernah nyata, dan justru karena itulah rasa sakitnya menjadi begitu dalam. Setelah itu ia menoleh kepada Ratna Maharani dan memintanya memisahkan dengan jelas utang-utang yang sah, kejahatan yang dilakukan Raksa Wiratama, serta pilihan-pilihan yang dibuat sendiri oleh keluarga Kusumadewi. Saat itulah Laras Kusumadewi akhirnya memahami bahwa Bima Pradana tidak datang untuk menghancurkan siapapun karena dendam, melainkan untuk memisahkan kebenaran dari kebohongan, meskipun pisau keadilan itu juga harus memotong sisa-sisa cinta yang masih tertinggal di antara mereka. Keesokan paginya villa keluarga Kusumadewi tampak berbeda di bawah cahaya matahari. Tirai-tirai terbuka lebar dan seluruh rumah terasa kehilangan kemewahannya. Pada malam sebelumnya lampu gantung berhasil menyembunyikan retakan dinding, debu, dan noda tua di lantai marmer, tetapi sinar pagi tidak memaafkan apapun. Meja makan tempat Bima Pradana dipermalukan semalam masih menyisakan bekas lingkaran gelas, beberapa dokumen yang terlupakan, dan setangkai bunga putih yang telah layu lebih cepat daripada bunga-bunga lainnya. Maya Kusumadewi melewati ruang makan tanpa mengenakan perhiasan, hanya memakai pakaian rumah yang sederhana, seolah kejatuhan martabat sosialnya telah lebih dahulu terlihat dari penampilannya. Dharma Kusumadewi mengurung diri di ruang kerja, bukan lagi karena merasa berkuasa, melainkan karena terlalu malu untuk menghadapi siapapun.
Ferry Adinata menghilang bahkan sebelum sarapan dimulai sambil membawa ponselnya yang penuh dengan pesan-pesan yang kini berusaha ia hapus. Laras Kusumadewi sama sekali tidak tidur malam itu. Ia duduk di lantai kamar menghadap lemari pakaian Bima Pradana, memandangi ruang kosong yang ditinggalkan beberapa helai pakaian sederhana milik suaminya. Kekosongan itu terlalu kecil untuk mewakili 10 tahun pernikahan mereka, dan justru karena itulah rasa sakitnya menjadi begitu besar. Selama ini Bima Pradana tidak pernah mengambil banyak ruang di dalam rumah itu. Justru Laras Kusumadewi yang terlalu lama menganggap kesederhanaan tersebut sebagai tanda bahwa dirinya tidak berharga. Bima Pradana tidak pernah kembali untuk mengambil alih rumah itu ataupun menikmati kehancuran keluarga Kusumadewi seperti seseorang yang sedang memuaskan balas dendam. Tepat pukul 10 pagi ia hanya mengutus Ratna Maharani membawa sebuah usulan yang jelas, tegas, dan jauh lebih ringan daripada hukuman yang sebenarnya pantas diterima keluarga tersebut. Aurora Global secara resmi menghentikan seluruh bentuk kerjasama dengan Raksa Wiratama dan memastikan seluruh dokumen yang berkaitan dengan penyelidikan lama mengenai Sutrisno Kusumadewi berada di bawah perlindungan penuh. Sementara itu, Kusumadewi Konstruksi akan menjalani audit independen secara menyeluruh. Seluruh utang yang sah akan dinegosiasikan ulang secara terbuka, sedangkan kontrak-kontrak yang melanggar hukum akan diserahkan kepada pihak berwenang sesuai prosedur resmi. Seluruh jaminan keuangan yang selama ini mempertahankan villa keluarga juga akan ditinjau kembali sehingga keluarga Kusumadewi harus menjual sebagian aset mereka untuk memenuhi tanggung jawab yang memang menjadi beban mereka sendiri. Dharma Kusumadewi membaca setiap baris dokumen itu seolah sedang menerima penghinaan pribadi. Dengan marah ia berteriak bahwa Bima Pradana sengaja ingin menghancurkan keluarganya. Tanpa sedikit pun mengubah ekspresi wajahnya, Ratna Maharani menjawab bahwa kehancuran yang sebenarnya hanyalah berakhirnya seluruh perlindungan diam-diam yang selama bertahun-tahun diberikan Bima Pradana kepada mereka. Itu bukan hukuman, melainkan akhir dari kebiasaan melakukan kesalahan dengan keyakinan bahwa selalu ada seseorang yang akan menanggung akibatnya. Laras Kusumadewi mendengarkan semua penjelasan itu dalam diam dari sofa yang dulu sering menjadi tempat ia duduk bersama teman-temannya sambil merendahkan suaminya dengan kata-kata yang tampak sopan. Semakin banyak syarat yang dibacakan, semakin jelas pula baginya perbedaan antara penghinaan dan konsekuensi. Bima Pradana sebenarnya mampu melakukan hal yang jauh lebih kejam. Ia dapat membocorkan pesan-pesan pribadi, rekaman, perselingkuhan, dan seluruh utang keluarga itu kepada media bisnis yang pasti akan menjadikan kejatuhan keluarga Kusumadewi sebagai tontonan besar. Ia bahkan bisa saja membiarkan Raksa Wiratama menghancurkan semuanya lebih dahulu sebelum muncul sebagai penyelamat. Namun ia tidak memilih jalan tersebut. Ia memisahkan manusia dari kejahatannya, utang yang sah dari penipuan, kelemahan dari niat jahat. Keadilan yang tenang seperti itulah yang justru paling melukai Laras Kusumadewi, karena tidak memberinya sedikit pun kesempatan untuk menganggap dirinya sebagai korban. Dengan air mata yang terus mengalir, Maya Kusumadewi memohon kepada Ratna Maharani agar Bima Pradana bersedia datang dan menemui mereka secara langsung. Dengan tenang Ratna Maharani menjawab bahwa Bima Pradana hanya akan datang satu kali lagi. Menjelang pukul 5 sore Bima Pradana kembali ke villa keluarga Kusumadewi hanya untuk mengambil dokumen-dokumen pribadinya dan menandatangani dimulainya proses perceraian secara resmi. Kata perceraian menghantam hati Laras Kusumadewi tanpa lagi menyisakan ruang untuk membela diri. Semalam ia menginginkan tanda tangan itu sebagai lambang kemenangan, tetapi kini tanda tangan yang sama terasa seperti pintu yang perlahan menutup dari dalam. Pada saat yang sama Raksa Wiratama menghadapi kehancurannya sendiri, bukan di depan keluarga, melainkan di hadapan orang-orang yang jauh lebih berbahaya. Ketika tiba di kantor Aurora Indonesia, akses masuknya langsung ditolak. Para karyawan yang dahulu selalu berdiri menyambutnya kini hanya memandang tanpa ekspresi. Kartu aksesnya gagal membuka pintu, pemindai sidik jari tidak lagi mengenalinya, dan dua staf dari divisi hukum mengantarnya ke sebuah ruang rapat berdinding kaca untuk menyerahkan laptop, telepon perusahaan, kartu identitas, dan seluruh dokumen milik perusahaan. Ia mencoba tertawa, mencoba menelepon para direktur, mengingatkan semua orang bahwa dirinya telah membangun begitu banyak hubungan penting di dunia bisnis. Namun tidak seorang pun lagi menjawab panggilannya seperti dahulu. Menjelang sore kabar mengenai pemberhentian resminya serta dimulainya audit atas konsultasi fiktif dan negosiasi ilegal telah menyebar ke seluruh jajaran eksekutif.
Tidak ada penangkapan dramatis ataupun tontonan memalukan. Yang terjadi justru jauh lebih menyakitkan bagi seseorang yang hidup dari citra. Pintu-pintu tertutup dengan sopan, undangan-undangan dibatalkan tanpa penjelasan, dan orang-orang yang dahulu mengaku sahabat perlahan menghapus semua jejak kedekatan dengannya. Saat itulah Raksa Wiratama memahami bahwa banyak orang berkuasa sebenarnya tidak memiliki sahabat, melainkan hanya rekan yang setia selama kekuasaan mereka masih terlihat utuh. Tepat pukul 5:20 Bima Pradana tiba kembali di villa keluarga Kusuma Dewi tanpa iring-iringan mobil hitam seperti malam sebelumnya. Ia datang sendirian mengendarai sedan sederhana, dan Ibu Sri Mulyani segera membukakan pintu sebelum siapapun sempat memutuskan apakah ia layak diterima kembali. Wanita tua itu menggenggam tangan Bima Pradana sesaat sambil berkata bahwa rumah tersebut terasa jauh lebih kecil sejak kepergiannya. Dengan senyum tipis Bima Pradana menjawab bahwa mungkin rumah itu hanya berhenti berpura-pura menjadi besar. Di ruang utama Maya Kusuma Dewi berdiri perlahan. Ia tidak mencoba memeluk Bima Pradana, hanya meminta maaf atas setiap ucapan, setiap tatapan merendahkan, dan setiap kali ia membiarkan pria itu diperlakukan seolah hanya menumpang hidup di rumah mereka. Bima Pradana mendengarkan semuanya sampai selesai. Lalu berkata bahwa ia menerima penyesalan tersebut sebagai sebuah awal, bukan sebagai penghapusan kesalahan. Maya Kusuma Dewi mengangguk sambil terus menangis tanpa berusaha menjaga penampilannya. Dan untuk pertama kalinya ia tampak seperti seorang wanita biasa, bukan lagi kepala keluarga yang selalu menjaga gengsi. Dharma Kusuma Dewi tidak meminta maaf. Ia hanya berkata bahwa dirinya telah ditipu oleh Raksa Wiratama. Bima Pradana menatap mertuanya lalu menjawab dengan tenang bahwa Raksa Wiratama memang menawarkan sebuah kebohongan, tetapi tidak seorang pun di rumah itu dipaksa untuk mencintai kebohongan tersebut sedemikian besar. Kalimat itu membuat Dharma Kusuma Dewi benar-benar kehilangan kata-kata. Di ujung tangga laras Kusuma Dewi berdiri mengenakan gaun sederhana tanpa anting, tanpa sepatu hak tinggi, dan tanpa segala kemewahan yang semalam masih ia gunakan sebagai pelindung dirinya. Ia menunggu Bima Pradana memandangnya, tetapi pria itu lebih dahulu meminta Ratna Maharani, yang baru saja tiba beberapa menit kemudian, menyerahkan dokumen perceraian. Dengan tenang Bima Pradana menandatangani seluruh berkas tanpa sedikit pun drama. Suara pena yang menyentuh kertas terasa lebih nyaring daripada seluruh hinaan yang pernah memenuhi rumah itu. Setelah selesai ia mendorong map tersebut ke arah laras Kusuma Dewi. Wanita itu tidak langsung menandatanganinya. Jemarinya menyentuh halaman terakhir dan mulai bergetar, bukan karena ragu akan perpisahan itu, melainkan karena baru sekarang ia benar-benar memahami apa yang sedang ia akhiri. Dengan suara pelan ia mengaku bahwa dirinya pernah mencintai Bima Pradana, sebelum ia mengubah sikap dia menjadi kesalahan dan kesederhanaan menjadi sesuatu yang memalukan. Ia mengakui bahwa yang ia hianati bukan hanya suaminya, tetapi juga kenangan tentang pria yang selalu menemaninya melewati lorong-lorong rumah sakit, menghadapi krisis keluarganya, dan hadir di setiap malam ketika ia merasa sendirian. Bima Pradana tidak menyela satu kata pun. Setelah itu Laras Kusuma Dewi menandatangani dokumen perceraian tersebut. Ia tidak meminta kesempatan kedua. Ia hanya berkata bahwa mulai hari itu ia ingin belajar menjalani hidup tanpa lagi mencari harga diri dari tepuk tangan orang-orang yang kosong. Bima Pradana menyimpan kembali map itu. Lalu untuk pertama kalinya sejak semua rahasia terbongkar, nada suaranya berubah lebih lembut. Ia berkata bahwa cinta mereka dahulu memang nyata, tetapi kenyataan tidak selalu berarti kebersamaan akan berlangsung selamanya. Ada kebenaran yang datang terlalu terlambat untuk menyelamatkan sebuah rumah tangga, meskipun masih cukup tepat waktu untuk menyelamatkan kehidupan seseorang. Laras Kusuma Dewi menangis dalam diam, tetapi tidak melangkah mendekatinya. Mungkin karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya ia memahami arti sebenarnya dari menjaga martabat. Mungkin untuk pertama kalinya Laras Kusuma Dewi menyadari bahwa tubuh Bima Pradana bukan lagi tempat berlindung bagi rasa bersalahnya. Dengan suara lirih ia bertanya apa yang akan terjadi pada dirinya setelah semua ini berakhir. Bima Pradana menjawab bahwa itulah pertanyaan paling jujur yang pernah ia ajukan tanpa berharap ada orang kaya yang menyelesaikan seluruh persoalannya. Aurora tidak akan melindunginya karena statusnya sebagai mantan istri, tetapi juga tidak akan menghukumnya sebagai musuh. Jika Laras Kusuma Dewi benar-benar ingin bekerja untuk bertanggung jawab atas sebagian keputusan yang pernah ia tanda tangani atas nama keluarganya,
maka Ratna Maharani dapat membantunya memperoleh posisi awal di sebuah perusahaan administrasi mitra. Bukan jabatan penting, bukan posisi strategis, tanpa keistimewaan, tanpa mengandalkan nama keluarga. Sebelum harga dirinya sempat menolak, Laras Kusuma Dewi langsung menerima tawaran tersebut. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, memulai dari bawah tidak lagi terasa sebagai penghinaan, melainkan sebagai pijakan yang nyata. Bulan-bulan berikutnya tidak serta-merta memperbaiki kehidupan siapapun. Villa keluarga Kusuma Dewi akhirnya dijual. Maya Kusuma Dewi pindah ke sebuah apartemen sederhana di kawasan Cikini dan mulai belajar menyiapkan kopi sendiri tanpa menganggapnya sebagai penderitaan. Dharma Kusuma Dewi harus menghadapi pemeriksaan hukum, kehilangan sebagian besar hartanya, serta ditinggalkan teman-teman lama yang dahulu hanya datang ketika masih ada pesta dan kemewahan. Ferry Adinata beberapa kali mencoba mendekati Bima Pradana melalui pesan-pesan yang penuh sanjungan, tetapi yang diterimanya hanyalah balasan singkat dari tim kuasa hukum. Raksa Wiratama, yang telah tersingkir dari dunia bisnis yang dulu ia kuasai, kini bahkan kesulitan mempertahankan nama baiknya sendiri. Sementara itu Laras Kusuma Dewi mulai bekerja di sebuah kantor kecil di kawasan Kuningan. Setiap hari ia memeriksa dokumen, melayani pemasok yang sedang marah, dan menggunakan kereta komuter ketika kemacetan Jakarta membuat jalan raya berhenti total. Pada hari pertama, ia menangis diam-diam di kamar kecil kantor setelah mendengar dua pegawai magang menertawakan nama keluarganya. Hari kedua ia tetap kembali bekerja. Hari ketiga ia melakukan kesalahan dalam sebuah laporan dan untuk pertama kalinya meminta maaf tanpa menyalahkan siapapun. Dari setiap pekerjaan sederhana yang ia jalani, ia semakin menyadari bahwa kehidupan lamanya dibangun di atas kebiasaan menghindari tanggung jawab. Hukuman yang paling berat ternyata bukan kehilangan kemewahan, melainkan mengingat betapa sering ia mengira kenyamanan adalah sesuatu yang memang pantas ia miliki. Di sisi lain, Bima Pradana sesekali muncul dalam berita singkat mengenai proses restrukturisasi Aurora Indonesia, tetapi tidak pernah sebagai selebritas. Ia jarang memberikan wawancara, selalu menolak tampil di sampul majalah, dan tetap mengenakan cincin emas kusam yang kini mulai dikenali Laras Kusuma Dewi dari foto-foto kecil yang sering muncul di media. 6 bulan kemudian, pada suatu sore yang diguyur gerimis, mereka bertemu secara tidak sengaja di sebuah toko roti dekat Jalan Jenderal Sudirman. Laras Kusuma Dewi membawa map berisi dokumen pekerjaan dan sebungkus roti yang baru dibelinya, sementara Bima Pradana sedang menunggu secangkir kopi di dekat meja kasir. Selama beberapa detik mereka hanya saling memandang, seolah keduanya sedang mencoba mengingat siapa diri mereka sebelum semua luka itu terjadi. Laras Kusuma Dewi akhirnya mendekat dan berkata bahwa ibunya kini jauh lebih sehat, proses audit masih berjalan, dan pada malam hari ia mulai mengikuti kuliah manajemen. Ia tidak berbicara tentang kerinduan untuk mencari belas kasihan, juga tidak menuntut pengampunan seolah itu adalah haknya. Bima Pradana mendengarkan dengan sungguh-sungguh lalu berkata bahwa ia senang melihat Laras Kusuma Dewi tidak menyerah pada hidupnya sendiri. Dengan senyum yang dipenuhi penyesalan, Laras Kusuma Dewi mengakui bahwa ia membutuhkan waktu terlalu lama untuk memahami bahwa Bima Pradana tidak pernah benar-benar tidak terlihat. Selama ini ia hanya hidup di tengah orang-orang yang sengaja menutup mata demi mempertahankan kenyamanan mereka. Bima Pradana menerima secangkir kopinya, membayar juga pesanan Laras Kusuma Dewi tanpa menjadikan tindakan itu sebagai isyarat kedekatan, lalu melangkah perlahan menuju pintu keluar. Laras Kusuma Dewi bertanya dengan suara pelan apakah suatu hari nanti Bima Pradana masih mungkin memaafkannya. Bima Pradana tidak langsung menjawab. Ia memandang jalanan Jakarta yang basah setelah hujan, deretan bus yang bergerak perlahan di tengah kemacetan, serta orang-orang yang berlari sambil melindungi kepala mereka dengan tas masing-masing. Kota itu terus berjalan tanpa peduli sebesar apapun tragedi yang dialami sebuah keluarga. Setelah beberapa saat ia berkata bahwa mungkin suatu hari pengampunan akan datang, tetapi bukan sebagai jembatan untuk kembali bersama. Ada kisah-kisah yang berakhir bukan karena cinta telah hilang, melainkan karena cinta dibiarkan menunggu terlalu lama hingga akhirnya kehabisan waktu. Laras Kusuma Dewi menerima jawaban itu. Rasanya sangat menyakitkan, tetapi tidak lagi menghancurkannya. Untuk pertama kalinya ia memahami bahwa kedewasaan bukan berarti mendapatkan kembali sesuatu yang telah hancur, melainkan belajar agar tidak lagi menghancurkan hal-hal baik yang masih memiliki kesempatan untuk tumbuh. Bima Pradana kemudian melangkah pergi tanpa menoleh ke belakang,
Bukan karena hatinya telah membeku, melainkan karena selama 10 tahun ia telah hidup terpenjara oleh keinginan agar akhirnya diakui oleh keluarga Kusuma Dewi. Kini ia benar-benar bebas, bahkan dari kebutuhan untuk membuktikan dirinya di hadapan mereka. Ia berjalan menyusuri trotoar, masuk ke dalam sedan yang membawanya pergi menembus jalanan Jakarta, sementara Laras Kusuma Dewi tetap berdiri di dalam toko roti sambil memegang map pekerjaannya dan sebungkus roti sederhana. Ia tahu bahwa kehidupan baru yang menantinya tidak lagi dipenuhi kemewahan, tetapi untuk pertama kalinya hidup itu dibangun di atas sebuah kebenaran yang berjanji tidak akan pernah ia hianati lagi.